Baik, kita mulai Asatidzah. Ikhwan dan akhwat, a'azakumullahu wa iyyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Alhamdulillah wa marhaban bihudurikum ayyuhal asatidzah. Kaifa halukum al-laila? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Insyaallah. Baik. Alhamdulillahilladzi qad istafa li'ilmi khaira khalqihi wa syarrafa. وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين وحزبه. وبعد نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل به وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Asatidzah dan ikhwah akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang kedua dari daurah pembukaan program Fawaid Academy. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu madhab dan apa hukumnya. Kemudian kita juga setelah mempelajari sekilas terkait madhab Syafi'i. Sekarang kita akan mempelajari salah satu di antara mukhtasarat ataupun kitab-kitab yang ringkas yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah kontemporer. Yakni kitab Bidayatul At-Tullab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Barri Ali As-Sumadi hafizahullahu taala. Kitab ini ditulis dengan bentuk nazam, ya, hanya 40 bait saja dan fokus membahas fikih ibadah. Nanti kita akan coba ulas sedikit tentang kitab ini. Sebelumnya saya ingin memulai dengan ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap mukallaf. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang masyhur dan kita hafal bersama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya belajar agama, menuntut ilmu syar'i itu faridah, fardu ain atas setiap muslim. Namun pertanyaannya, apakah setiap ilmu itu wajib dipelajari? Bukankah ilmu itu sangat luas? Sebagaimana dikatakan dalam sebuah nazam, wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah. Bahwasanya ilmu itu laksana lautan yang penuh dan melimpah, sangat luas. Andaikan seseorang mengerahkan segala usahanya untuk meraih seluruh ilmu, maka dia tidak akan bisa meraihnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui mana ilmu-ilmu yang fardu ain atas kita, atas setiap mukallaf, mana ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau bisa dipelajari nanti atau bahkan mungkin tidak dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita sampai akhir hayat nanti misalkan. Nah, ilmu yang fardu ain ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau membuat sebuah acuan ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap mukallaf. Beliau mengatakan dalam muqaddimah Al-Majmu', muqaddimah Syarhul Muhadzab, terkait hadis tadi bahwasanya ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ta'allumul mukallafi ma la yata'addal wajibu illa bihi. Ilmu yang sifatnya fardu ain adalah mempelajari ilmu, ya, seorang mukallaf mempelajari ilmu yang dia tidak bisa melaksanakan kewajiban kecuali dengannya. Jadi ilmu-ilmu terkait apa yang diwajibkan dari seorang hamba. Karena sesuatu yang mengantarkan kepada yang wajib maka hukumnya wajib. Saya akan menukilkan sebuah nazam, beberapa bait syair, yang mana syair ini saya ambil dari, ada yang tahu dari mana ini syairnya? Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtajuhul mu'addi, sampai seterusnya. Baik, satu bait tadi, ada yang sudah tahu ini diambil dari nazam apa? Ini salah satu nazam yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i dan banyak dihafal oleh para tullab, ya, terutama di Yaman ataupun di Indonesia secara khusus. Baik, ini adalah nazam Safwatu Az-Zubad. Nazam Safwatu Az-Zubad yang ditulis oleh Ibnu Raslan, ya, sekitar 1000 bait lebih, dan di muqaddimah kitab ini, muqaddimah nazam tersebut, beliau
menyebutkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah beliau menyebutkan di mukadimah terkait ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap mukallaf. Beliau menyampaikan fafarduhu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtajuhul muaddi. Ini adalah jenis yang pertama. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu akidah. Tidak diragukan lagi. Ilmu terkait sifatil fardi, sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Ya, ilmu terkait keimanan. Karena dengannya seseorang bisa diterima dan sah keimanannya. Nah, ini adalah ilmu paling pokok dan paling asas untuk dipelajari. Kemudian jenis yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari, beliau membuat sebuah dhabit atau sebuah acuan. Bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah adalah ilmu-ilmu fikih yang dibutuhkan untuk menunaikan kewajiban yang sifatnya fid dawami, ya, dikerjakan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, beliau kemudian memberikan beberapa contoh. Terkait fikih ibadah, beliau menyebutkan 3 contoh, yang mana 3 bab itu ada di kitab yang akan kita pelajari. Katuhri, wassalati, wassiyami, seperti toharoh, puasa, dan sholat. Baik, lalu di mana zakat? Di mana haji? Nah, zakat dan haji ini tidak wajib atas setiap mukallaf. Karena kewajiban zakat, kewajiban haji, ya, ini terikat dengan kemampuan seseorang. Seseorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki harta perdagangan atau tidak memiliki hewan ternak, maka dia belum wajib untuk belajar fikih terkait zakat. Termasuk pula orang yang tidak mampu berhaji atau mampu berhaji tapi karena masa tubuhnya masih lama, ya 10 tahun, 20 tahun lagi, ya maka belum wajib untuk dipelajari seketika itu juga. Fardunya masih fardu kifayah. Ya, jadi 3 kewajiban ini yang memang wajib atas setiap mukallaf. Ya. Taharah dan sholat ini setiap hari, adapun puasa maka setiap tahun di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, penulis menyebutkan di antara hukum yang wajib untuk dipelajari setiap mukallaf adalah wal bai'i lil muhtajirit tabayu'i wa zahiril ahkami fis sana'i'i. Wal bai' dan ilmu terkait jual beli bila dia berkecimpung dalam dunia jual beli. Dan setiap dari kita tentunya pasti melakukan transaksi jual beli dalam keseharian kita. Walaupun kita bukan seorang bisnismen, bukan seorang pedagang, pastinya kita melakukan transaksi sebagai seorang penjual, sebagai seorang konsumen. Maka wajib mempelajari fikih terkait jual beli agar jual beli yang kita lakukan itu sah. Terlebih dengan banyaknya permasalahan kontemporer yang kita hadapi, maka perlu untuk kita ketahui hukumnya. Bukan hanya itu juga, penulis juga menyebutkan di antara contohnya wa dhahiril ahkami fis sana'i. Ya, hukum-hukum terkait hal-hal yang terkait dengan profesi yang ia geluti, profesi yang digeluti oleh seorang mukallaf. Kalau dia menjadi pegawai di suatu perusahaan ataupun menjadi tukang jagal misalkan atau tukang kayu dan semisalnya, maka dia harus mengetahui hukum-hukum halal haram seputar apa yang dia geluti. Ya, misalkan bekerja di suatu perusahaan, dia harus mengetahui rambu-rambu terkait halal haram, ya, menjadi seorang karyawan dan seterusnya. Nah, jenis yang ketiga ini adalah ilmu terkait tazkiyatun nufus atau penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujabi wal kibri wa da'il hasadi. Ilmu terkait penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya, seperti ujub, ya, takabbur ataupun hasad. Wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Selain ilmu yang telah disebutkan sebelumnya, selain 3 jenis ilmu tersebut, maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Nah, ini adalah skala prioritas kita dalam belajar. Didahulukan ilmu terkait tauhid dan ilmu fikih yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antaranya, ya, kitab yang menghimpun bab yang wajib atas setiap mukallaf untuk dipelajari terkait dengan fikih ibadah, sholat, puasa, dan juga thaharah, ini adalah kitab kita ini. Kitab Bidayatul Tullab. Baik, kita akan coba melihat secara ringkas siapa penulis kitab ini dan apa muatannya serta apa kelebihan dari nazam ini sehingga kita pilih. Penulis kitab ini, beliau adalah Syekh Muhammad Barri Ali As-Sumali Al-Athari.
Beliau adalah seorang alim muda berusia 31 tahun, kelahiran 94. Seumuran dengan saya, Masya Allah. Beliau lahir di salah satu daerah di Somalia yang bernama Las Anod. Beliau memulai belajar ilmu syar'i di Somalia bersama dengan para guru-guru beliau di Somalia. Karena memang negeri Somalia ini negeri yang terkenal dengan ilmunya, terutama fikih Syafi'i. Kemudian saat lulus dari Madrasah Aliyah, dari Mahad beliau mengambil jurusan Syariah S1 di Universitas Muhammad bin Saud Riyadh. Ya, atau pusatnya di Bia Jakarta. Bia Jakarta ini cabangnya, kalau Muhammad bin Saud Riyadh ini pusatnya. Beliau mengambil jurusan Syariah dan sampai sekarang beliau juga masih melanjutkan studi di Riyadh. Beliau salah seorang yang produktif, salah seorang ulama Somalia yang sangat produktif sekali, menulis berbagai tulisan dalam fikih Syafi'i, baik itu dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk nathar, dalam bentuk paragraf bebas. Baik, muatan kitab ini atau muatan nazam ini hanya fokus pada fikih ibadah. Fokus pada fikih ibadah yang mencakup 3 bab utama yang tadi disebutkan oleh Ibnu Roslan. Ya, bab taharah, bab salat dan bab puasa. 3 bab ini saja. Katuhri, wassalati, wassiyami. Karena 3 bab ini memang 3 bab atau 3 amalan yang dibutuhkan oleh setiap mukallaf. Oleh setiap mukallaf. Berbeda dengan zakat dan haji, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kelebihan nazam ini yang pertama berbentuk nazam. Berbentuk nazam dan juga nazamnya itu dengan bahr rojaz. Bahr rojaz. Yang mana kitab ataupun mukhtasar kalau disusun dalam bentuk nazam itu lebih mudah dihafal. Umumnya lebih mudah dihafal. Walaupun ada sebagian tulab, sebagian dari kita mungkin yang kesulitan menghafal nazam ya, karena mungkin terikat dengan wazan dan qawafi. Ya, tapi umumnya orang-orang Arab ya, ketika kalam itu dinazamkan, itu tujuannya agar mudah dihafal. Agar mudah dihafal. Apalagi dengan bahar rajaz. Yang mana ini adalah bahar yang dikenal dengan himarus syu'ara. Himar syu'ara. Himarnya para syu'ara atau para penyair. Karena memang mudah sekali. Seperti himar ya, yang mudah untuk diarahkan kemana-mana. Karena memang mudah sekali untuk dihafal. Dan nazam gubahan beliau ini juga salis atau mudah dihafal. Mengalir di lisan. Karena tidak semua bahar rajaz itu mudah. Karena ada beberapa mungkin lafal yang susah. Walaupun dengan bahar rajaz itu kadang masih susah. Seperti misalkan nazam zubat. Nazam zubat itu benar dengan bahar rajaz. Tapi ada beberapa lafal itu yang sulit untuk dihafal sehingga lebih mudah dihafal itu temannya, yakni nazam nihayatut tadrib. Ini lebih mudah dibanding dengan zubat. Ala kulli hal nazam kita ini sangat mudah untuk dihafal. Salis ya, lafalnya itu mudah untuk ya diingat-ingat dan dihafal. Kemudian juga ringkas, hanya 40 bait saja tapi menghimpun permasalahan pokok dalam 3 bab ini, taharah, salat ataupun puasa. Hanya 40 bait saja. Dan ini sangat relevan, sangat cocok untuk diajarkan di TPQ ataupun di tulab tingkatan madrasah ibtidaiyah. Baik itu digunakan sebagai muqarrar ataupun digunakan sebagai bahan daurah secara ringkas. Ya, apalagi kalau sambil dihafal. Dan kita akan coba nanti sambil menghafal nazam ini ya. Sambil menghafal nazam, karena hanya 40 bait saja. Kalau 1 hari 1 bait, ya 1 bulan lebih 10 hari insya Allah hafal. Atau kalau 1 hari misalkan 3 bait, maka tidak sampai 1 bulan kita sudah menghafal. Kemudian syarah dari nazam ini yang sampai kepada kami 2 syarah saja dari Ustadz Indonesia, sebenarnya dari Ustadz dari Malaysia. Syarah yang pertama yang kami dapat itu adalah Ithafu al-Ahbab bita'liqi ala nazmi bidayat tullab, karya Ustadz Abdul Aziz bin Mustafa Al-Malizi. Beliau seorang alim dari Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, dan banyak menulis mu'allafat ataupun kitab-kitab terkait fikih dan usul fikih. Kemudian syarah kedua yang kami dapatkan dari Ustadz Wildan Abu Sahal Al-Bantani, orang Banten, masih muda, Masya Allah. Dan syarahnya lebih luas dibandingkan dengan yang pertama. Kalau tadi itu hanya seperti ta'liq ringkas ya, tapi juga ada perinciannya. Tapi yang kedua ini lebih rinci. Ya, ditulis oleh Ustadz Wildan, berjudul Inayatul Ahbab fi syarhi bidayati at-tullab. Baik, ini kalau ikhwah saat tidak ingin mengambil faidah ataupun mencari perincian terkait kitab ini, bisa merujuk di antara 2 syarah berikut. Ya. Baik, kita akan langsung mulai dengan muqaddimah kitab. Insyaallah di sesi yang pertama
kita akan fokus pada 20 bait pertama terkait fikih taharah. Kemudian nanti sesi kedua di hari Jumatnya kita akan bahas 20 bait berikutnya pada fikih sholat dan sedikit dari pembahasan puasa. Mukadimah kita baca nazamnya terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala Ahmadu Rabbi wassalatu wassalam ala muallimil halali wal haram wa ba'du fahfad ashal al-abwabi fil fikhi min bidayati tullabi Ahmadu Rabbi wassalatu wassalam ala muallimil halali wal haram wa ba'du fahfad ashal al-abwabi fil fikhi min bidayati tullabi. Pada mukadimah ini penulis menyebutkan 3 perkara utama. Yang pertama, hamdalah. Ahmadu Rabbi. Beliau memulai dengan hamdalah sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullu amrin dzibal, setiap perkara yang memiliki kepentingan, perkara yang penting, la yubda'u fihi bihamdalah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah maka abtar. Abtar ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Sehingga da'bu al-muallifin, al-muallifin, kebiasaan para ulama yang menuliskan kitab ketika mereka memulai nazam atau memulai kitab mereka itu umumnya dimulai dengan hamdalah. Dimulai dengan basmalah kemudian hamdalah. Baik, kemudian penulis melanjutkan dengan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalam ala muallimil halali wal haram. Salawat dan salam atas Nabi. Dan beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muallim halal dan haram. Ini di antara tugas ataupun wazifatur rasul. Tugas Nabi alaihi wasallam selain mengajarkan tauhid kepada umatnya, itu juga mengajarkan perkara syariat terkait dengan halal dan haram. Ya, jadi bukan hanya terbatas mengajarkan halal dan haram saja, tapi beliau juga mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan akhlak yang mulia. Namun penulis mengkhususkan dengan halal dan haram ini dalam rangka bara'atul istihlal, bara'atul al-istihlal. Membuka sebuah kitab, sebuah kalam ya dengan perkara yang sesuai dengan apa yang ingin dibacakan. Karena pembahasan kita terkait ilmu fikih halal dan haram, maka penulis menyebutkan muallimi al-halal wal haram. Ya, sang maha guru yang mengajarkan perkara halal dan haram. Dan guru yang pertama bagi kita mengajarkan halal dan haram di masa Nabawi. Baik. Kita tidak terlalu rinci membahas apa itu hamdalah, apa itu salawat, ya, karena kita ingin lebih fokus pada pembahasan fikihnya insya Allah. Teman-teman yang ingin melihat lebih jelas lebih rinci terkait apa itu hamdalah, apa itu salawat dan bagaimana perinciannya, nanti bisa merujuk kepada syarah yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian penulis wa ba'du melanjutkan dengan ajakan untuk menghafal nazam ini. Karena ilmu ya itu ditulis dengan ringkas, tujuannya untuk dihafal. Al-kalamu yukhtasar liyuhfal. Kalam itu diringkas tujuannya untuk dihafal. Adapun kalam yubsat liyufham. Kalam, perkataan, ilmu itu diperinci, ya, diperbanyak kalimatnya, tujuannya apa? Untuk difahami, ya, untuk ditelaah. Nah, kemudian saya akan nukilkan beberapa bait terkait pentingnya seorang penuntut ilmu ini, saya dan teman-teman menghafal ilmu yang kita geluti. Paling tidak, ya, satu matan dalam setiap ilmunya. Ya. Minal ulumil fikhu wa huwa qat'a aktsaru anwa'il ulumi naf'a lakinnahu bal kullu ilmin yudha'u biduni hifdhi lafdhihi la yanfa'u. Baik. Minal ulumil fikhu, di antara ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu syar'i ini adalah ilmu fikih. Wa huwa qat'a aktsaru anwa'il ulumi naf'a. Dan ilmu fikih ini adalah ilmu yang qat'a, secara pasti adalah ilmu yang paling banyak manfaatnya. Karena dengan ilmu fikih seseorang bisa beribadah dan bermuamalah dengan benar. Itu merupakan bentuk perwujudan dari keimanan seseorang. Kalau iman itu ada dalam hati, i'tiqad dalam hati, maka Islam itu adalah amalan-amalan zahir yang mana dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian
An-Nazim melanjutkan lakinnahu bal kullu ilmin yudha'u, namun setiap ilmu itu disusun dan tanpa dihafal lafalnya, begitu pula maknanya, maka tiada manfaatnya. Ya, artinya di antara syarat terpenting dalam memperoleh ilmu, dalam memahami sebuah ilmu, itu adalah menghafal lafalnya. Menghafal lafalnya. Ya, lafalnya benar-benar kita hafal. Kalau tidak bisa menghafal lafalnya secara pasti, secara ya sempurna, paling tidak kita menghafal secara makna. Menghafal secara makna. Misalkan ketika disebutkan apa saja pembatal-pembatal wudu, walaupun kita tidak hafal bait syairnya, kita tidak hafal ya matannya seperti apa, paling tidak kita paham pembatal wudu itu ini dan itu. Dan seterusnya. Jadi seseorang yang mencukupkan hanya dengan pemahaman, maka itu tidak cukup. Ya, karena pemahaman bisa jadi itu akan luntur. Pemahaman itu akan hilang. Tapi kalau dia menghafal lafal yang dia pahami, ya, maka hafalan itu akan membantu mengingatkan ya kepada al-fahmu atau pemahaman. Jadi pemahaman dan hafalan ya, itu tidak bisa dinafikan salah satunya. Bahkan hafalan itu lebih didahulukan. Kemudian wa haitsu kana al-hifdzu syaratul ilmi wa lam yakun al-hifdzi mithlun nazmi. Itu terus melanjutkan terkait keutamaan nadham ataupun kelebihan nadham di dalam hafalan. Oleh karena hafalan itu adalah syarat dari ilmu, ya bukan hanya satu-satunya syarat ya, tapi salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Wa lam yakun al-hifdzi mithlun nazmi, dan tidak ada seperti nadham ya di dalam mudahnya hafalan. Apalagi nazam yang disusun dengan bahar rojaz, apalagi nazam yang lafalnya itu lafal yang mengalir di mulut, itu lebih mudah lagi. Oleh karena itu hampir di setiap ilmu yaitu ada nazamnya. Hampir di setiap ilmu ada nazamnya. Bahkan kalau para ulama itu menjumpai ada matan yang masyhur dalam setiap bidangnya tapi nggak ada nazamnya, itu pasti kita akan jumpai ada ulama yang menazamkannya. Ya, misalkan matan Ghayah wa Taqrib, ini matan fikih Syafi'i yang paling masyhur, yang dihafal oleh banyak tulab dari penjuru dunia. Ya. Nazamnya apa? Nazam bidayatu atau nihayatu tadrib misalkan. Ya. Dalam ilmu nahwu misalkan al-ajurumiyah juga disusun oleh penulis yang sama, Al-Imriti atau Al-Amriti, itu menulis juga nazam Al-Imriti, nazam Jurumiyah, nazam al-Jumiyah, dan di bidang-bidang ilmu yang lainnya. Bahkan matan hadis sekalipun itu juga ada nazamnya. Misalkan Bulughul Maram, Bulughul Al-Maram, itu sampai ada nazamnya juga. Masya Allah. Jadi para ulama ini bersemangat dalam membuat nazam, karena dengan nazam itu lebih mudah untuk dihafal. Lebih mudah untuk dihafal. Sebagaimana seseorang dulu ya, ketika kita di sekolah mungkin, itu kadang lebih mudah menghafal apa? Syair, atau lebih mudah menghafal ilmu kalau dilakukan. Ya, dilakukan dengan lagu-lagu seperti anak TK misalkan. Kadang mereka bisa hafal apa? Nama-nama malaikat, sifat-sifat Allah, ataupun asmaul husna. Ya, ketika dilakukan maka akan lebih mudah dihafal. Begitu pula dengan ilmu, ketika dinazamkan itu lebih mudah untuk dihafal. Baik. Kemudian penulis melanjutkan dengan poin atau pokok pembahasan dari nazam terkait masalah rukun iman atau rukun Islam. Sebelum masuk pada pembahasan fikih, penulis memulai dengan pembahasan terkait rukun Islam. Wa'lam hudita anna lil islami khamsata arkanin 'ala at-tamami ya syahadatani was-salatu wal hajju was-siyamu waz-zakatu. Rukun Islam sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini ada 5 sebagaimana dalam hadis Umar atau hadis Jibril yang masyhur. Al-Islamu, ketika Nabi ditanya, "Mal Islam?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan, atau tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan wa hajju al-bait, ini istata'ta ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Baik, kita tidak akan membahas secara rinci masing-masing rukunnya, karena perincian
Ya, dari rukun-rukun ini sebenarnya penjelasannya dalam ilmu fikih, kecuali pada poin pertama, pada rukun yang pertama syahadat atau 2 kalimat syahadat, maka perinciannya lebih di ilmu akidah. Adapun sholat sampai haji ini perinciannya memang di bab fikih. Ya, perinciannya bagaimana tata caranya, apa saja rukunnya, ini dibahas dalam ilmu fikih. Namun saya ingin memberikan sebuah catatan terkait apa hukum orang yang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam ini. Pertama, barang siapa yang meninggalkan rukun pertama, rukun Islam yang pertama, syahadat, dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka jelas. Ya, jelas kekafirannya, tidak ada khilaf. Karena 2 kalimat syahadat adalah pintu dan asas fondasi seseorang ini masuk agama dalam agama Islam. Kemudian berikutnya, barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun selainnya, ya misalkan meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak pula haji padahal dia mampu, maka jumhur ulama, saya katakan jumhur berarti tidak ada kesepakatan misalnya, tidak ada kesepakatan, ada khilaf. Bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu di antara 5 rukun ini selain syahadatain, maka tidak sampai derajat kafir. Tidak sampai dihukumi kafir, tapi dia dihukumi fasik, pelaku dosa besar dan tidak diterima persaksiannya. Namun ada catatannya, selama ia masih mengakui kewajibannya, dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, begitu pula dengan haji. Tapi dia meninggalkannya karena meremehkannya atau karena malas. Maka jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah, ya, menghukumi fasik tidak sampai kafir. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, ya, mengingkari salah satu kewajiban, misalkan mengingkari kewajiban haji, mengatakan haji itu tidak wajib, ya baik yang mampu atau tidak mampu pokoknya nggak wajib, itu kafir jelas karena dia mengingkari salah satu perkara yang itu ma'lumun minad dini bid darurah. Ya, dan itu bukan hanya pada rukun Islam saja, setiap perkara yang itu maklum diketahui di dalam agama kita bid darurah, harus diketahui setiap muslim, bahkan orang kafir pun itu tahu perkara itu. Ya. Misalkan apa? Ya terkait kewajiban sholat atau haramnya zina, haramnya khamr. Ya, ini hal-hal yang maklumun minad dini bid darurah. Tidak boleh diingkari. Tayyib. Nah, kita sebelum masuk pada pembahasan fikih, penulis menyebutkan ya sebuah nasihat. Wa innama tadrusu fil mukhtasari ma ya'malul mar'u bihi fis sighari. Ya, muatan dari nazam ini. Bait-bait ringkas yang akan kita pelajari nantinya ini adalah terkait perkara yang diamalkan oleh anak kecil atau perkara yang sudah diamalkan seseorang sejak ia kecil. Ya, ma ya'malul mar'u bihi fi sighari, ya, taharah, salat dan puasa itu adalah 3 ibadah yang sudah kita amalkan sejak kita SD. Bahkan mungkin sejak kita TK, kita sudah diajarkan orang tua kita untuk ya melakukan 3 ibadah ini. Walaupun ini sifatnya belum wajib bagi anak kecil, tapi sudah dilakukan sejak kecil. Seolah-olah penulis ingin memberi isyarat kepada kita bahwasanya perkara yang akan kita pelajari nanti itu harusnya sudah dipelajari sejak kita duduk di bangku SD atau mungkin bahkan TK. Tidak di bangku SD. Ketika dia menjelang baligh. Maka kalau orang yang sudah menginjak usia dewasa tidak juga mengetahui hukum-hukum yang akan disebutkan nanti terkait pembatal wudhu, terkait pembatal sholat, terkait apa yang wajib dilakukan ketika sholat, maka ada yang keliru dari cara belajarnya. Dalam proses belajarnya ini ada yang keliru. Kalau dia masih tidak tahu apa saja pembatal wudhu misalkan, atau wudhu itu yang benar bagaimana dia tidak tahu, maka ada yang keliru dari proses belajarnya. Dan itu biasanya karena 2 sebab. Pertama, bisa jadi karena ia enggan untuk belajar, nggak mau belajar. Bisa jadi dia belajar ilmu-ilmu eksak saja, tapi abai terhadap ilmu agama. Ini kemungkinan terburuknya. Kemungkinan kedua, dan ini mungkin yang banyak dialami oleh sebagian, atau kebanyakan kaum muslimin, terutama ya kalangan remaja, tidak belajar atau kita belajar dengan metode yang kurang tepat. Ia belajar dengan metode yang kurang tepat. Nah, di antara metode yang efisien, efektif, dan efisien di dalam mempelajari ilmu fikih, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya oleh Ustaz Rizki, ya seseorang mempelajarinya melalui kitab-kitab fikih masail. Fikih
masail. Fikih yang menghimpun atau kitab yang menghimpun kesimpulan-kesimpulan dalam bab fikih. Ya, kita diberikan kesimpulan secara langsung. Apa itu rukun wudu, apa itu syarat-syarat wudu, apa itu rukun sholat. Ya, kita langsung diberikan kesimpulan yang itu merupakan hasil ijtihad para ulama dari masa ke masa. Baru setelah itu mempelajari fikih hadis atau bisa dimix mempelajari fikih masail plus fikih hadis. Ya, tapi tetap yang menjadi pegangan utama adalah fikih masail. Karena itu lebih memudahkan dan lebih ya membuat belajar seorang itu lebih efektif. Baik. Masuk pada pembahasan yang pertama terkait fikih thaharah. Terus memulai dengan pembahasan terkait media bersuci atau wasailu at-thaharah, wasilah-wasilah bersuci. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, taharatun bil ma'i wat turabi wal hajari syar'i kal akhshabi. Taharatun bil ma'i wat turabi wal hajari syar'i kal akhshabi. Media atau wasilah taharah, wasilah bersuci itu hanya 3 menurut penulis. Sebagian matan yang lebih luas misalkan Al-Yaqut An-Nafis setingkat di atas ini menyebutkan ada 4. Namun penulis mencukupkan pada 3 wasilah ini karena ini yang paling sering dipakai. Dan tujuannya juga untuk mempermudah ya. Tujuannya untuk mempermudah karena memang kitab ini Bidayatul Tullab sesuai dengan namanya untuk menuntut ilmu pemula. Wasilah yang pertama adalah air. Ini wasilah yang paling utama untuk wudu, mandi dan menghilangkan najis. Kemudian yang kedua adalah at-turab, adalah debu untuk tayamum dan juga untuk menghilangkan najis mughalladhah yang mana dicampur dengan air. Inilah 2 wasilah utama, air dan debu. Kemudian ada 1 wasilah lagi yang khusus untuk istinja. Khusus untuk istinja atau meringankan najis. Ya, ini adalah batu. Dan batu yang dimaksud ke sini adalah batu syar'i. Karena batu itu ada batu lughawi, ada al-hajarul lughawi. Batu secara bahasa itu batu yang kita kenal ya. Batu yang tidak perlu kita definisikan lah ya. Batu yang selama ini kita kenal itu batu lughawi, batu secara bahasa. Adapun batu yang dimaksud di sini adalah batu syar'i, batu dalam kacamata syariat. Nah, nanti akan kita sebutkan apa saja syaratnya batu-batu yang ini memenuhi kriteria untuk bersuci dalam syariat. Nah, penulis menyebutkan kal akhshabi, contohnya adalah kayu. Nah, ini contoh ini menunjukkan bahwasanya batu syar'i itu nggak terbatas pada batu saja. Seluruh media yang sifatnya seperti batu, padat, keras dan bisa mensucikan, seperti kayu, seperti kertas, seperti tisu, maka itu dianggap sebagai batu syar'i. Walaupun secara bahasa dia bukan batu, kayu ya kayu, tisu ya tisu, tapi secara syar'i ya kalimat hajar ini mencakup seluruh media yang padat, ya suci, bisa mensucikan dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Nah, nanti akan kita sebutkan secara lebih rinci. Nah, selain 3 media ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti yang masyhur misalkan orang mensucikan najis hanya dengan di-PP atau dengan dipanaskan di bawah terik matahari. Ini tidak cukup. Walaupun najisnya sudah tidak berasar, sudah tidak ada asar atau bekasnya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada ya aromanya, tidak ada warnanya. Tapi kalau tidak dengan air, tidak dianggap suci. Ya, bisa jadi kita anggap bersih secara kacamata duniawi atau secara kacamata uruf bisa dianggap bersih gitu ya. Tapi secara kacamata syariat, suci itu harus dengan alat yang memang bisa dipakai untuk bersuci. Yakni air. Seperti juga masalah kontemporer misalkan mesin cuci tanpa air atau dry clean. Nah, ini juga menurut pendapat jumhur diantaranya Syafi'iyah tidak cukup untuk ya mensucikan pakaian dari najis. Jadi tetap wajib dengan air. Kecuali ulama Hanafiyah. Hanafiyah yang menganggap bahwasanya ayyu muzilin, setiap yang menghilangkan najis itu ya sudah dianggap suci. Sudah dianggap mensucikan. Tapi pendapat yang lebih hati-hati ya, kita mengamalkan pendapat jumhur bahwasanya najis ataupun pakaian yang terkena najis kalau belum terkena air, belum dibasuh dengan air maka tidak bisa
dianggap suci, masih ada najisnya. Baik. Nah, setelah menjelaskan wasilah toharoh ada 3, penulis akan merinci wasilah yang pertama, yakni air. Ini adalah kebiasaan para ulama Syafi'iyah, memulai pembahasan toharoh dengan pembahasan air. Bukan hanya ulama Syafi'iyah saja, tapi juga ulama mazhab lain, seperti mazhab Ahmad atau Hanabilah, memulai pembahasan fikih dengan pembahasan air. Karena air adalah wasilah paling utama di dalam bersuci. Penulis menyampaikan, falma tahurun tahirun aw najisun wa kuriha isti'malu ma yushammasu. Falma tahurun tahirun aw najisun. Air itu terbagi menjadi 3 berdasarkan bisa atau tidaknya dipakai untuk bersuci. Bagi menjadi 3. Jadi berdasarkan hukum syar'inya, air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah air tohur. Tohur ini istilah yang menunjukkan air ini bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci secara zatnya dan dia juga bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian tahir ini istilah yang ditetapkan oleh para fuqaha untuk air yang suci secara zatnya tapi tidak bisa dipakai bersuci. Suci secara zatnya bisa dipakai untuk membersihkan ya baju, bisa dipakai minum, bisa dipakai memasak, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan benda. Kemudian yang terakhir adalah air najis atau istilah lainnya air mutanajjis, air suci yang terkena najis. Nah, sekarang kita akan bahas perinciannya, dan perincian ini tidak disebutkan oleh penulis, kita rangkum dari syarah ataupun beberapa kitab yang lainnya. Air tohur, suci dan mensucikan, patokan atau acuannya adalah kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Setiap air yang turun dari langit, air hujan, air es, air salju yang telah mencair, di air tohur bisa dipakai untuk bersuci. Aw naba'a minal ardi, atau bersumber dari bumi, air sungai, air laut, air danau, air belerang, apalagi air sumber, ini bisa dipakai untuk bersuci. Bagaimanapun sifatnya, seperti misalkan air laut, walaupun ia asin, ya kemudian aromanya menyengat, tetapi bisa dipakai untuk bersuci karena hukumnya tohur. Begitu pula dengan air sulfur atau air belerang yang memang sudah diciptakan seperti itu oleh Allah. Dari sumbernya sudah demikian. Maka air ini kita anggap sebagai air tohur. Dan tentunya perincian cukup banyak terkait air tohur. Di sana ada perincian terkait bagaimana kalau air tohur tadi kita pindahkan dan sudah berubah sifatnya, warnanya, rasanya, dan semisalnya, maka perinciannya ada di kitab-kitab yang lebih besar atau lebih panjang, yang nanti juga akan kita pelajari di Fawaid Akademi insyaallah, perincian dari masalah ini. Nah, kemudian penulis menambahkan, ya, ada salah satu air ini yang makruh untuk dipakai, dan ini merupakan pendapat yang Syafi'iyah itu menyendiri. Jadi pendapat yang termasuk mufradat Syafi'iyah. Hanya diucapkan atau hanya disampaikan oleh ulama Syafi'iyah saja. Berbeda dengan jumhur. Apa itu? Yakni air musyammas. Air musyammas. Air musyammas. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Wa kuriha isti'malu ma yusyammasu. Dimakruhkan menggunakan ma yusyammasu, air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Nah, kemudian para ulama menjelaskan dobit atau acuannya. Kapan air musyammas ini makruh dipakai? Air musyammas ini makruh dipakai kalau satu, pada wadah logam. Pada wadah logam. Seperti besi, aluminium, tembaga, dan semisalnya. Sehingga kalau pada wadah selain logam, seperti wadah dari kayu, wadah dari batu, wadah dari plastik, maka tidak dianggap sebagai musyammas. Seperti kita memanaskan air pada bak mandi, itu kan bukan dari logam. Maka nggak disebut musyammas, walaupun dipanaskan di bawah terik matahari. Walaupun nanti berubah menjadi air panas, itu tidak disebut sebagai air musyammas. Hanya pada wadah logam. Para ulama menyebutkan karena wadah logam ini, ya, ketika dipanaskan di bawah terik matahari itu akan mengeluarkan gelembung-gelembung atau zuhumah yang bisa menyebabkan penyakit sopak atau baros.
ya, yang bisa menyebabkan penyakit baras. Ini diantara sebab dimakruhkannya. Karena selain logam itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Kemudian di bawah terik matahari, sehingga kalau dipanaskan bukan pada terik matahari seperti dipanaskan dengan dipanaskan di bawah tungku api, maka tidak disebut musyammas. Kemudian pada wilayah panas seperti Surabaya kalau di Indonesia, kalau Malang ya insya Allah tidak ada air musyammas karena Malang dingin, ya. Bogor misalkan, insya Allah nggak ada air musyammas karena Bogor daerah dingin. Tapi Jakarta, apalagi Jakarta Utara, apalagi di musim panas. Jadi ini bukan hanya di wilayah panas, tapi wilayah panas dan di musim panasnya. Ya, wilayah yang panas dan di musim panasnya. Jadi patokannya bukan negara secara umum, tapi wilayah di negara tersebut. Misalkan Indonesia, itu kan banyak daerah. Ada daerah panas, daerah dingin. Maka air musyammas itu hanya ada di daerah panas. Ya, seperti Surabaya dan semisalnya. Apalagi ya setidaknya, misalkan di Indonesia wilayah yang panas selain Surabaya dan Jakarta. Kalau di Jawa, misalkan apa? Bekasi Ustaz. Bekasi, saya lupa nyebutin Bekasi. Jakarta kita anggap Bekasi. Apalagi kalau di Jawa Tengah ada nggak yang panas? Semarang, panas nggak Semarang? Semarang. Semarang. Jadi Solo, air yang Anambas. apa? Banyumas. Di Anambas Ustaz. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru, ya. Ambon. Ya. Ambon. Ya. Jadi daerah yang panas. Solo, Ustaz, Solo. Sulawesi juga panas. Semuanya panas ya. Kalau yang Tawangmangu, itu masya Allah. Baik, intinya di daerah yang panas, sehingga kalau teman-teman berada di daerah dingin, fix nggak ada air musyammas di situ. Orang yang tinggal di Malang fix, insya Allah nggak ada air musyammas. Karena Malang daerah dingin. Atau Bogor dan semisalnya. Baik, ini air musyammas. Dan ini makruh menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad. Bahkan ada nas dari Imam Syafi'i di kitab Al-Um yang mengatakan ini makruh. Dan beliau mengatakan di kitab Al-Um, la akrahu illa min jihadit tib. Aku tidak memakruhkan kecuali karena ada alasan secara medis. Ya, adapun hadis terkait masalah ini memang hadisnya lemah. Tapi secara medis memang tadi ada keterangan dari ahli medis di masa Imam Syafi'i bahwasanya air musyammas tadi bisa menyebabkan penyakit baras. Bahkan bukan hanya makruh, bisa menjadi haram. Kalau misalkan dia yakin itu bisa menyebabkan penyakit baras, dia yakin. Atau ada dugaan kuat bisa menyebabkan penyakit baras. Tapi kalau hanya sekedar keraguan, yang tidak ada dugaan atau tidak ada keyakinan, maka hukumnya sekedar makruh. Namun Imam An-Nawawi ini di antara ulama muhaqqiqin, yang mana sudah kita sebutkan sebelumnya peran beliau di masa tahrir ya dalam menfilter pendapat mazhab. Beliau ini punya banyak ikhtiar. Dan ikhtiarnya Imam Nawawi ini para ulama menyebutkan sebuah kaidah. Ikhtiar Imam Nawawi itu lemah secara madhab. Ya, ikhtiarun Nawawi dhaifun min jihadil madhab. Secara madhab, ikhtiar Imam Nawawi itu lemah secara madhab ya. Tapi min jihadid dalil fahuwa qawi. Tapi kalau dilihat dari segi dalilnya itu kuat sekali ikhtiar beliau. Ya, berlandaskan dalil. Karena Imam Nawawi ini selain seorang faqih, beliau juga seorang muhaddits. Ahli hadis begitu ya. Pensyarah Sahih Muslim, ya, dan juga punya kitab-kitab hadis, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah ataupun Al-Adhkar dan kitab-kitab yang lainnya. Maka beliau punya banyak ikhtiar yang keluar dari mazhab tapi kuat secara dalil. Ya, di antaranya dalam bab ini. Beliau mengatakan bahwa air musyammas itu tidak makruh. Air musyammas tidak makruh karena dalilnya adalah dalil yang lemah. Baik. Tapi sekali lagi tadi Imam Syafi'i memakruhkan air musyammas bukan hanya karena dalil atau karena hadis atau asar dari Umar, tapi juga karena alasan medis gitu ya. Baik. Berikutnya air tahir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini terbagi menjadi dua, ada air musta'mal, ada air mutaghayyir. Air musta'mal, air sedikit bekas pakai bersuci yang sifatnya wajib. Air sedikit bekas pakai bersuci yang sifatnya wajib. Ini patokannya. Air sedikit, jadi air banyak itu tidak ada air musta'mal. Air banyak itu tidak ada. Jadi hanya air sedikit. Nah, sedikit ini berapa? Sedikit itu kurang dari 2 kula. Kalau air banyak, 2 kula atau lebih. Nah, 2 kula ini setara dengan 216 liter. Ini konversi yang paling masyhur di mazhab. Walaupun ada yang mengkadarkan 190, ada juga yang mengkadarkan 200. Tapi yang paling masyhur ini 216 liter. Nah, air musta'mal ini kalau airnya sedikit, kemudian dipakai untuk taharah yang sifatnya wajib.
Tohara yang sifatnya wajib ini seperti berwudu untuk menghilangkan hadas atau mandi untuk mengangkat janabah. Ya, ini air yang terjatuh dari anggota tubuh setelah tohara tersebut hukumnya mustakmal, nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Tapi kalau tohara yang sifatnya sunnah seperti mandi Jumat sunnah atau memperbaharui wudhu sunnah, maka air yang terjatuh dari anggota wudhu atau anggota mandi statusnya masih tohur, masih suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Air yang kedua, suci tapi nggak mensucikan adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir, air yang berubah. Tapi berubahnya yang bagaimana? Para ulama menyebutkan sebuah dhabit atau acuan. Berubah warnanya, rasa atau baunya. Jadi berubah sifatnya dengan signifikan. Signifikannya apa? Perubahannya itu banyak, lebih dominan selain airnya. Ya. Dan zat tersebut suci, seperti sabun, suci dan larut. Contohnya sabun. Jadi berubah dengan signifikan karena benda yang suci, dan benda yang suci ini bendanya larut atau zatnya larut seperti sabun. Di air terkena sabun, sabun cair misalkan, maka kita lihat perubahannya banyak atau tidak. Kalau perubahannya banyak, maka air ini dianggap ya suci tapi nggak mensucikan. Tapi kalau perubahannya sedikit, masih dominan sifat airnya, ya benar ada sifat wanginya sabun, tapi lebih dominan sifat air. Ya, maka statusnya masih tohur. Yang terakhir, air najis. Air ini terbagi menjadi dua, berdasarkan sedikit atau banyaknya. Maka kita lihat, kalau air sedikit, maka sebatas kena najis langsung ternajisi, meskipun nggak berubah. Meskipun nggak berubah. Tapi kalau airnya banyak, 20 atau lebih, maka tidak najis sampai ia berubah. Jadi patokannya sampai berubah. Terkena najis apapun, pokoknya nggak berubah, nggak masalah. Ya, pokoknya tidak berubah. Oleh karena itu, para nenek moyang kita dahulu, mbah-mbah kita, kadang ketika membuat bejana atau membuat sumur atau bukan sumur, membuat wadah kolam di kamar mandi, nah ini sudah diukur ya, sudah diukur agar air yang ada di situ nantinya, air yang tertampung di situ nanti itu lebih dari 2 bulan. Nah, bagaimana atau berapa ukurannya? Ukurannya kalau kita membuat bentuk kubus itu 60 kali 60. Ini panjang, lebar dan tinggi atau kedalamannya itu 60 cm kubik. Kalau dilebihkan tentunya lebih bagus. Intinya sampai ketemu 216 liter. 216 desimeter kubik. 216 liter intinya ketemu. 60 itu sudah ketemu nanti. Ya. Baik. Kemudian, nah ini kita sudah selesai dari pembahasan air. Terus menjelaskan setelahnya tentang wadah. Karena air itu butuh alat untuk menampungnya. Sehingga penulis menyebutkan setelahnya pembahasan wadah atau bejana. Nah, ini disebut dengan wasilatul wasail. Wasilah dari wasilah. Media dari wasilah sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah wadah atau bejana. Penulis menyampaikan wa ghairu naqdin tahirun minal ina mubahun isti'maluhu waliktina. Wa ghairu naqdin tahirun minal ina mubahun isti'maluhu waliktina. Bejana atau aniyah ini sebenarnya bukan hanya terbatas pada wadah untuk menampung makanan atau minuman ya. Bejana yang dimaksud di sini adalah seluruh peralatan yang disediakan atau dibuat untuk dipakai. Ya. Jadi bukan hanya sebatas piring, ya, cawan, gelas, bukan hanya sebatas itu saja. Tapi setiap alat yang itu dipergunakan atau dipakai, seperti pensil, pena, kemudian ya, apalagi misalkan sandal, itu dipakai. Maka nanti akan berlaku hukum-hukum yang kita sebutkan. Ya, yakni bejana tadi terbagi menjadi dua. Ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Haram kalau bejana tadi terbuat dari emas dan perak. Piring dari emas, piring dari perak, pensil dari perak, pensil dari emas, meja dari emas, ya, sepatu dari emas. Ini kan bukan wadah secara bahasa ya, dalam artian secara uruf nggak disebut wadah, tapi dipakai kan, sepatu, pensil ataupun pena dipakai. Ya, maka kalau terbuat dari emas atau perak itu haram dipakai, walaupun itu bukan untuk makan minum. Karena hadis terkait masalah ini benar memang nasnya terkait makan dan minum. La ta'kulu atau la tashrabu fi aniyati adz-dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha.
Jangan engkau minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula makan dari bejana atau piring yang terbuat dari keduanya. Nah, maka makan dan minum di sini bukan dalam rangka pembatasan, tapi dalam rangka menyebutkan hal yang ghalib atau umumnya dilakukan oleh manusia. Jadi makan minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Tapi para ulama mengkiaskan dengan pemakaian yang lainnya. Seperti tadi, ya, sepatu dari emas, pensil dari emas, ataupun pulpen dari emas ini masuk dalam keharaman ini. Termasuk bejana yang disepuh dengan emas dan perak. Jadi dia bukan dari emas, berarti dari perunggu misalnya, tapi disepuh. Ya, dan sepuhannya itu tebal. Ya, maka ini juga dikategorikan haram walaupun asalnya bukan dari emas, tapi disepuh dengan apa? Dengan emas. Ini masuk dalam kategori cawan ataupun bejana yang haram. Yang mubah ini selain emas dan perak. Jadi hukum asal setiap ina itu adalah toharon. Ya. Hukum setiap ina ataupun bejana itu hukum asalnya adalah suci. Bahkan kalau itu dari orang kafir sekalipun hukum asalnya suci. Sampai kita yakin mereka ini ya menaruh najis di cawan ataupun di bejananya. Bejananya dari bersihkan dari najis. Jadi kalau kita tidak tahu atau ragu-ragu, maka kembali ke hukum asal. Setiap cawan, setiap bejana, setiap wadah itu hukum asalnya adalah mubah selama bukan dari emas ataupun perak. Walaupun nilainya tinggi. Bejana, perak atau bejana dari berlian, bejana dari yakut. Nah, ini walaupun nilainya tinggi, bahkan lebih mahal dari emas perak. Tapi orang miskin itu tidak tahu. Ya jahaluhu al-fuqara, orang miskin itu tidak tahu nilainya. Beda dengan emas perak. Emas perak itu diketahui oleh orang miskin ataupun kaya. Sesuatu yang berharga gitu ya. Sehingga di antara ilat keharaman ini adalah kasri qulubil fuqara. Ya, di antara ilat keharamannya adalah bisa membuat orang miskin itu sakit hati gitu ya. Karena mereka itu kesusahan, mereka tidak bisa makan seharian. Tapi ada orang kaya dia pakai cawan dengan emas, gitu kan, menyakiti hati mereka. Sebagaimana haram memakainya, maka juga haram menyimpannya. Ya, misalkan apa, punya piring dari emas, nggak dipakai, tapi dipajang doang. Ini juga masuk dalam keharaman. Karena kita punya kaidah, kullu ma hurima istimaluhu hurimat tina'uhu. Apapun yang haram dipakai juga haram disimpan. Seperti gitar, alat-alat musik, itu kan haram dipakai. Haram pula disimpan. Ya, dipajang di rumah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini juga pendapat jumhur. Perkataan penulis tahir. Di sini penulis menyebutkan tadi wa ghairu naqdin tahirin atau tahirun. Tahirun minal ina wa ghairu naqdin tahirun. Sifat dari ghairu naqdin. Jadi bejana yang tahir itu jelas mubah ya. Tapi kalau bejana yang najis, maka hukumnya juga haram. Bejana yang najis hukumnya haram. Seperti bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Itu haram untuk dipakai. Makan, minum ataupun berwudu. Karena nanti bisa menajisi air ataupun bisa menajisi ya makanan atau minuman yang basah. Itu haram dipakai. Juga haram untuk disimpan. Allah Ta'ala alam. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, pembahasan istinja. Penulis menyampaikan wastanji bil ma'it tahuri wal hajar la bil yamini au bima'in fil maqar. Waqaddimil yasara in dakhalta wa qisra'aka Allahu in kharajta. Baik, istinja. Penulis menjelaskan dua pembahasan utama. Pertama media istinja. Yang pertama adalah air tahur. Jadi kalau air tahir tidak bisa ya. Istinja dengan air sabun tidak bisa. Istinja dengan air sabun tidak bisa. Karena air sabun maksudnya apa? Air yang mutaghayyir, maksudnya tahir. Tahir tidak bisa dipakai untuk istinja. Jadi harus air yang murni dan ya tidak tercampur dengan benda apapun. Kalaupun tercampur selama tidak menghilangkan sifat tahur. Media yang kedua, dan ini menjadi kekhususan umat ini adalah hajar atau batu. Nah, batu yang dimaksud di sini adalah batu syar'i. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, batu syar'i adalah batu yang memenuhi kriteria berikut. Kalau memenuhi kriteria berikut, jadi 4 kriteria berikut, maka sudah dianggap batu yang syar'i. Bisa dipakai untuk istinja. Walaupun secara bahasa bukan batu ya. Baik, yang pertama padat dan kering, kemudian suci, kemudian bisa menghilangkan najis, ya bukan sesuatu yang licin. Jadi sesuatu yang kesat bisa menghilangkan najis. Dan yang terakhir bukan sesuatu yang dimuliakan seperti buku ataupun ya ataupun Al-Qur'an. Ya, buku Al-Qur'an ataupun
makanan ataupun makanan itu sesuatu yang dimuliakan. Ya, kalau memenuhi 4 kriteria ini, maka media apapun itu disebut batu. Seperti tadi tisu atau kayu, termasuk kertas, itu masuk dalam kategori batu syar'i. Nah, ini 2 media bersuci. Seseorang bisa menggunakan dua-duanya, ini yang paling utama, sebagaimana perbuatan ahli Kuba. Ya, kunna nutsbi'ul ma'a bil hajar. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana kalian beristinja? Ahli Kuba itu menyampaikan kunna nutsbi'ul hajar atau kunna nutsbi'ul ma'a bil hajar. Kami ya beristinja dengan air dan batu. Baik. Tingkatan kedua, seseorang dengan air saja. Ini yang sering dilakukan. Tingkatan ketiga dengan batu saja. Jadi mencukupkan dengan batu saja itu boleh walaupun ada air. Adab istinja. Penulis hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, tidak istinja dengan tangan kanan. Ini hukumnya makruh. Larangan terkait tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Ini sifatnya makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Kemudian tidak buang hajat. Bima'in fil maqar. Bima'in fil maqar. Tidak buang hajat di air yang menggenang, air yang tidak bergerak. Perbuatan ini juga hukumnya makruh. Ya, larangan Nabi alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Ini sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, tidak mengenang. Ini sifatnya makruh. Dengan catatan kalau air itu miliknya. Air itu miliknya atau air ini wakaf, air wakaf. Nah, boleh seseorang kencing di situ. Ya. Enggak bolehnya ini sifatnya makruh. Tapi kalau air itu tadi miliknya atau air itu enggak ada pemiliknya, seperti air di hutan gitu ya. Airnya ya, tidak ada pemiliknya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau air itu milik orang lain atau air itu air wakaf, maka hukumnya haram. Seseorang buang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar di air yang menggenang, dan itu milik orang lain, milik tetangga misalnya, haram hukumnya. Karena ada unsur apa? Unsur idza. Dan setiap yang ada unsur idza, maka hukumnya haram. Oleh karena itu sanharak itu dihukumi haram oleh Rasul Masail kemarin ya. Itu karena ada unsur idza. Unsur apa? Idza, mengganggu orang lain atau merusak hak orang lain. Ini hukumnya haram. Baik, kemudian masuk mendahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan. Wa qaddimil yasara in dakhalta wa qis ra'aka Allahu in kharajta. Masuk mendahulukan kaki kanan dan keluar mendahulukan kaki kiri. Ini pada setiap tempat yang kotor, tempat yang najis disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri, termasuk tempat-tempat maksiat. Di antaranya bank-bank ribawiyah kalau di masa sekarang. Bank-bank yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah ya, atau tempat-tempat yang di situ bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Maka kita kalau masuk sunahnya dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan. Dan masih banyak lagi adab-adab yang disampaikan oleh penulis. Di antaranya adalah mengucapkan doa ketika masuk dengan doa yang masyhur ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau keluar dengan doa ghufranak. Baik. Masuk pada bahasan wudu sekarang. Penulis menyampaikan 2 pembahasan utama, kefarduan wudu dan kesunahan wudu. Baik, kita akan baca nazamnya dulu. Fardul wudu'i niyatun tuhaqqaqu wa ghuslu wajhin ma'yadainil mirfaqu wa mashu ra'sin ghuslu karrijlaini akhiruha tartibu duna maini. Nah, ini pembahasan terkait fardu wudu. Fardu wudu ada 6 yang masyhur. Ya, masyhur di kalangan para penuntut ilmu insyaallah. Maksudnya fardu wudu menurut ulama Syafi'iyah itu hanya ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat di sini niat dalam hati. Tidak diwajibkan melafalkannya, melafalkannya dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya meniatkan dalam hati, meniatkan wudu atau meniatkan mengangkat hadas, baik dengan bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Dan yang disebut niat itu bukan melafalkan niat dalam hati, itu bukan niat ya. Niat itu intinya ada kerentek, ada keinginan untuk wudu, untuk mengangkat hadas, itu sudah dianggap wudu. Tidak harus melafalkan niat itu dalam hati, nggak harus demikian. Walaupun kalau dia melakukannya juga ada masalah untuk membantu hati. Dan niat ini dihadirkan kapan? Saat membasuh wajah. Karena membasuh wajah adalah rukun yang pertama, rukun fi'li yang pertama, atau fardu yang pertama, membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan beserta siku. Siku harus ikut. Siku harus ikut. Adapun urutannya dari siku atau dari jari jemari dulu, maka ini masuk dalam pembahasan sunnah wudu nantinya. Maksudnya sunnahnya itu dari jari jemari sampai siku.
Baik dia wudhu dengan gayung atau wudhu dengan keran. Sunahnya mendahulukan jari jemari, dia alirkan sampai siku. Nah, penulis menggunakan kalimat ghusl ketika menjelaskan membasuh wajah dan membasuh tangan. Artinya, ya, harus ada aliran air. Seperti nanti akan dijelaskan di syarat wudhu, harus ada aliran air. Kalau tidak ada aliran air, maka wudhunya tidak sah. Ya, sekedar mengusap saja. Nah, tidak sah. Karena secara bahasa tidak disebut membasuh. Sedangkan Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan berwudu, apa yang Allah sampaikan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan telapak tangan sampai siku atau beserta siku. Allah menggunakan kalimat faghsilu, membasuh. Dan membasuh itu tidak harus digosok-gosok. Karena al-ghuslu dengan ad-dalku itu beda. Ad-dalku itu digosok-gosok. Adapun ghuslu itu sekedar aliran air pada anggota wudu. Ya. Jadi andai kan ada seseorang wudu hanya memasukkan tangannya ke air, ya tentunya air yang lebih dari 2 kulai. Kalau air yang kurang dari 2 kulai, jadinya mustakmal nanti. Ini misalkan di kolam yang besar, dia hanya memasukkan saja, tanpa digosok-gosok, maka sudah kita anggap, ya sudah sah wudunya, sudah dianggap sah wudunya. Termasuk kalau dia keran hidup, ya dia hanya meletakkan tangannya di bawah keran, tidak digosok-gosok, maka juga sah. Tapi afdolnya digosok-gosok, ya begini. Kan air ini benar-benar sampai di seluruh permukaan kulit. Dan juga menggosok-gosok atau dalku ini wajib menurut ulama Maliki, ya. Imam Malik mengatakan wajib menggosok-gosok. Ya, sehingga untuk keluar dari khilaf diusahakan ketika wudu juga ini, ya. Termasuk kaki, kadang yang sering malas tuh kaki. Kaki hanya apa? Diletakkan di bawah keran saja biasanya, tidak digosok-gosok. Maka ini ya makruh meninggalkan, makruh. Ini termasuk sunnah yang ditekankan ad-dalku itu, ya. Kemudian berikutnya wamashu ra'sin, ya, membasuh atau mengusap, maaf ya, mashu dengan kalimat mengusap sebagian kepala. Tapi di sini penulis tidak menggunakan kalimat ba'di, ya, atau kalimat bi, langsung wamashu ra'sin. Yang dimaksud di madhab itu adalah mengusap sebagian saja, tidak harus seluruhnya. Ya, tidak harus seluruhnya. Baik bagian depan, bagian belakang, ya, bagian samping, selama itu bagian kepala sah. Termasuk membasuh mengusap rambut saja, itu juga sah. Selama rambut itu masih di bagian kepala. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap apa? Kepala. Wamsahu apa? Biru'usikum. Usaplah sebagian. Ini Imam Syafi'i menafsirkan dengan apa? Ba'nya itu litab'id atau tab'idi. Sehingga sebagian dari ra's atau sebagian dari kepala. Nah, kalau seorang ingin mencukupkan dengan rambut, maka rambut yang masih di batas kepala. Kalau rambut itu di luar batas kepala itu misalkan kalau rambut depan, ya, itu kalau sudah di bagian wajah itu sudah keluar dari batas kepala. Kalau dia julurkan rambutnya, mencukupkan dengan bagian yang terjulur, ya, yang mana itu di wajah, maka nggak cukup. Nggak cukup. Jadi harus yang ada di bagian kepala. Baik. Apakah boleh dengan dibasuh? Jawabannya boleh. Jadi apa, digerojok air gitu, ya, diguyurkan air di kepalanya, itu juga sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah karena membasuh itu derajat di atas mengusap. Kalau orang itu mengusap diganti membasuh, sah-sah saja. Yang nggak sah itu kalau membasuh diganti mengusap. Yang derajatnya lebih tinggi diganti dengan derajatnya lebih rendah, itu nggak sah. Termasuk diganti dengan diciprat-cipratkan gitu. Itu nggak sah juga karena itu disebut nadah. An-nadhu atau ar-rassu itu bukan membasuh, bukan pula mengusap. Ya. Jadi sekali lagi, derajat yang paling tinggi adalah ghusl. Bawahnya rosh, paling rendah masah atau mengusap. Mengusap intinya basah, tangan kita basah, diusapkan. Itu sudah dianggap masah. Nah, kalau kewajiban Allah atau yang Allah wajibkan itu membasuh, maka nggak boleh dengan dicipratin, ya, nggak boleh juga dengan diusap. Kalau kewajibannya mengusap, nah itu boleh dicipratin saja air, ya, air kita cipratkan ke rambut ini boleh, atau apalagi diguyurkan, itu juga boleh. Baik. Kemudian yang kelima, membasuh kaki beserta mata kaki harus ikut. Yang terakhir adalah tertib, melakukan perbuatan wudhu tadi secara tertib. Sehingga orang yang wudhunya pakai shower, ya mandi dengan shower, niatnya wudhu itu nggak sah. Kalau nggak ada tertibnya, kalau ada tertibnya sah. Ya, dia mandi pakai shower, mendahulukan wajahnya, tangannya, itu sama saja wudhu yang sempurna kan berarti. Tapi kalau wudhu acak begitu, ya, itu tidak sah. Sunnah-sunnah wudhu penulis hanya menyebutkan beberapa saja. Wa ghairu hadza fil wudhu'i sunnatu.
Wa minhu ghuslul kaffi wat tasmiyatu wa ghairu hadza fil wudhu'i sunnatu. Selain yang disebutkan tadi sunnah, ini mudah ya kaidahnya. Selain yang disebutkan tadi berarti sunnah. Seperti apa? Wa minhu di antaranya ghuslu al-kaf, membasuh telapak tangan. Keliru ya, telapak tangan. Basuh telapak tangan sebelum wudu, ini hukumnya sunnah. Sunnah. Bahkan ditekankan kalau dia bangun dari tidur. Bangun dari tidur atau dia memasukkan tangannya ke bejana, itu lebih ditekankan lagi untuk membasuh tangannya. Kalau sekarang kita kan wudunya dengan keran ya, maka tetap disunahkan dulu. Tetap disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan dan sunahnya 3 kali. Kemudian diiringi dengan membaca basmalah. Jika membasuh telapak tangan, sunahnya dengan basmalah. Ini 2 sunah sebelum wudu atau sebelum membasuh wajah ya. Di sana ada sunah-sunah lainnya tidak disebutkan, misalkan berkumur atau madmadah. Begitu pula dengan masuk air ke hidung atau istinsyaq, ini juga sunnah. Mengeluarkannya juga sunnah istinsyaq. Mengusap seluruh kepala itu juga sunnah. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan mengusap seluruh kepala itu juga sunnah. Yang mewajibkan ini Imam Malik dan Imam Ahmad mewajibkan perkara tersebut sehingga sebisa mungkin kita mengamalkannya. Selain untuk mencontoh Nabi, ini juga untuk keluar dari khilaf. Dan keluar dari khilaf itu disukai, dianjurkan. Apalagi tidak dinukil dari Nabi SAW, beliau mencukupkan dengan sebagian kepala kecuali pada satu kondisi saja. Jadi diperselisihkan tafsirnya. Ini hadis dari Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW itu masaha binasiyatihi wa imamati. Nabi SAW ini mengusap nasiyah, bagian ini, bagian depan kepala. Kemudian beliau meneruskan ke imamahnya atau ke imamah, sorban beliau. Beliau tidak mencopot sorbannya alaihissalam, tapi mencukupkan dengan sebagian rambut bagian depan. Kemudian menyempurnakan sampai belakang, tidak dengan melepas imamahnya. Andai kan mengusap seluruh kepala itu wajib, Nabi Rasulullah SAW pasti mencopot melepas imamah beliau alaihissalam, tapi beliau tidak melakukannya. Ini diantara pendalilan Imam Syafi'i dan pendalilan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya tidak wajib, tapi yang sempurna tetap mengusap seluruh kepala, baik laki-laki ataupun perempuan. Sunnahnya juga adalah membalikkan ke depan, jadi ke belakang dan ke depan. Kecuali bagi orang yang rambutnya panjang, seperti wanita yang rambutnya panjang, maka hanya disunahkan ke belakang saja. Mengusap telinga ini juga hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Ya, jadi mengusap telinga ini memang tidak diwajibkan. Tidak sepakat ya. Ada sebagian yang menyelisih pendapat tersebut. Jadi pendapat jumhur ya, kita katakan pendapat jumhur. Kalau saya mengusap telinga itu tidak diwajibkan, tapi hukumnya sunnah. Kemudian syarat-syarat wudu. Terus menyampaikan wasyartu wasyartuhu qul an yakuna muslima mumayyizan bila munafin tuhruma wa jarayanul ma'alal maghsuli wa adamul mani'i min usuli fa in ila basyaratin wa alla ya'takidal wajiba minhu nafla. Ini adalah beberapa perkara yang menjadi syarat dari wudu. Syarat di sini maksudnya syarat sah. Ada syarat secara umum, ada syarat secara khusus. Syarat secara umum maksudnya syarat pada seluruh ibadah termasuk wudu diantaranya itu ada 2. Yang pertama muslim, yang kedua tamyiz. Muslim berarti tidak sah wudunya orang kafir. Ada pengecualian di sana tapi tidak kita bahas di sini. Ada beberapa perincian atau pengecualian yang mana dibahas di kitab yang lebih lebar. Kemudian tamyiz, begitu pula berakal. Jadi penulis tidak menyertakan berakal ya, walaupun tamyiz ini bisa kita maknai tamyiz belum balik gitu ya, ataupun tamyiz ya orangnya berakal gitu. Jadi tamyiz dan berakal. Tamyiz itu apa? Tamyiz ini adalah anak kecil yang sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Ini adalah acuan paling bagus dalam mazhab. Merupakan acuan yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Haytami. Patokan tamyiz adalah an yasira at-tiflu haitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Itu kriteria tamyiz. Seorang anak yang sudah bisa makan, minum, istinja sendiri, sudah bisa mandiri tiga-tiganya. Jadi kalau anak ini masih ditulang, masih minum, ya diambilin, masih istinja ini di istinja orang tuanya, maka belum tamyiz.
Dan tamyiz ini biasanya 7 tahun. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat di usia berapa? Usia 7 tahun. Karena umumnya tamyiz itu terjadi di usia 7 tahun. Nah, ini adalah syarat dari seluruh ibadah. Ya, kecuali di beberapa kondisi saja tidak disyaratkan tamyiz. Tapi umumnya di seluruh ibadah, ya, puasa, sholat, wudhu, mandi, itu syaratnya adalah tamyiz. Kemudian syarat-syarat khusus yang pertama, ini berarti nomor 3 ya. Bila munafin, tidak ada sesuatu yang menafikan wudhu. Menafikan wudhu ini ya hadas. Ya, seperti haid dan nifas. Ya, haid nifas tidak boleh dia wudhu. Ya, tidak boleh wudhu karena apa? Masih ada munafin, sesuatu yang menafikan wudhu. Ya, ini apa? Hadas. Hadasnya terus menerus. Ya, ini apa? Haid tadi, nifas tadi masih ada. Tidak boleh wudhu. Sehingga wanita haid tidak boleh melaksanakan wudhu, baik itu wudhu wajib atau wudhu sunnah. Tidak boleh. Ya, seperti wanita haid, wudhu untuk wudhu untuk melaksanakan kesunahan sebelum tidur misalkan, itu tidak boleh juga karena wudhu tersebut wudhu yang sifatnya sunnah, itu tidak boleh, kecuali kalau dia sudah suci dari haid, belum mandi, itu baru boleh wudhu, boleh. Nah, karena wudhunya dalam rangka meringankan hadas, bukan dalam rangka mengangkat hadas, gitu ya. Termasuk wudhu dalam keadaan dia sedang buang air kecil belum selesai, dia memulai wudhu, tidak boleh karena masih ada penghalang wudhu, yakni hadas. Kemudian yang keempat adalah wa'adamu atau watuhruma, air yang tahur. Jadi sudah kita jelaskan perinciannya. Kemudian wajaroyanul ma'alal maksuli, mengalirnya air pada anggota yang wajib dibasuh. Jadi harus ada jaroyanul ma'. Nah, patokan jaroyanul ma' itu adalah an yataqatarul ma' fi al-a'dha al-maghsul atau fil 'udwil maghsul ba'da ghuslihi. Sekali lagi, patokan jaroyanul ma', patokan air itu dianggap mengalir, itu adalah an yataqatarul ma', ada apa? Tetesan-tetesan air. 2 atau 3 tetesan sudah cukup. Ada tetesan air pada anggota yang wajib dibasuh. Ya, fil 'udwi al-maghsul ba'da ghuslihi, pada anggota yang wajib dibasuh setelah dialirkan air. Nah, jadi sekali lagi tidak cukup kalau sekedar diusap. Kalau dengan ini bagaimana? Semprotan itu ya, semprotan atau apa istilahnya itu ya, dengan ini spray, bisa nggak dengan spray? Ya, kita lihat ada nggak tetesan airnya. Kalau spraynya dibanyakin sampai ada tetesan, ya cukup. Tapi kalau hanya ya, beberapa tetes saja, kemudian diratakan, tidak cukup. Jadi tetesan itu bukan ketika disemprot, bukan. Tetesan itu dilihatnya setelah dibasuh. Ya, bukan berarti tetesan itu dia ketika disemprot, ya benar ada tetesannya ketika disemprot. Tapi ketika diratakan, itu hilang tetesannya. Nah, ini enggak cukup. Jadi harus apa? Harus dibanyakin semprotannya dibanyakin sampai nanti ketika selesai dibasuh masih ada tetesannya. Nah, itu sudah dianggap jaroyan, sudah dianggap sebagai aliran yang sah dan cukup. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang menghalangi air pada kulit. Ya, wa adamul mani'i min nusuli, tidak ada apapun yang menghalangi air dari pada kulitnya. Menghalangi air pada kulit. Seperti apa? Seperti cat tembok dan kutek. Jadi patokannya adalah adanya jirem. Adanya ada fisiknya. Ada fisik dari zat itu. Bukan sekedar bekas atau warna. Ya, jadi harus ada fisik ini. Fisik ini bagaimana patokannya? Patokannya kalau kita kerik gitu, itu ada sesuatu yang berjatuhan. Seperti cat tembok. Coba cat tembok itu, antum kerik, itu akan ada serpihan-serpihan. Nah, itu dianggap sebagai zat ataupun penghalang yang bisa menghalangi air. Termasuk kutek juga sama. Henna. Ya, henna pun sebenarnya dirinci henna. Henna yang berbentuk ya ada timbul gitu, timbul dan bisa dikerik ya, dikerik dia keluar ataupun jatuh rontok ya bekasnya, akhirnya dianggap penghalang. Terus sekedar bekas ataupun warna, ada masalah seperti apa? Pena gitu. Bekas, spidol bekas, tidak masalah. Termasuk kalau tangan kita kuning kena cat air atau kena kunir yang kuning-kuning itu. Nah, itu dah enggak masalah karena itu bukan jirem, bukan fisik, tapi sekedar bekas atau atat, enggak masalah. Kemudian yang terakhir adalah wa alla yataqidal wajiba minhu naflan, tidak meyakini salah satu fardu yang sudah kita sebutkan tadi sebagai sunnah. Misalkan dia meyakini bahwa saya niat itu sunnah atau meyakini bahwa saya membasuh wajah sunnah, maka tidak sah. Karena terkait dengan niat sesuatu. Terkait dengan ini. Beda dengan kalau dia meyakini ada wajib, ada sunnah, tapi dia nggak tahu.
Dia tahu bahwasanya wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu pasti yang mana. Itu nggak apa-apa, nggak. Itu sah. Sebagaimana kebanyakan awam mungkin nggak tahu mana fardu, mana ruku, mana sunnah. Ini nggak masalah. Yang penting nggak meyakini salah satu fardu sebagai sunnah setelah dia ketahui tentunya. Pembahasan berikutnya, ini pembahasan sebelum terakhir terkait pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Penulis Hafidhahullah Ta'ala menyampaikan yang quduhul khariju thummal massu zawalu aqlin wal akhiru lamsu. Pembatal wudhu menurut Syafi'iyah ini hanya ada 4. Tidak ada yang kelimanya. Kalau ada yang menyebutkan 5, itu pasti masuk dalam salah satu di antara 4 ini. Seperti di matan Abu Suja misalkan menyebutkan ada 6. Sebagian menyebutkan 5. Maka sebenarnya 2 tambahannya atau 1 tambahan itu masuk dalam 4 ini. Salah satu dari 4. Yang pertama adalah al-khariju. Ya, ini segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Adapun keluarnya najis selain dari kubul ataupun dubur, ini tidak membatalkan. Seperti apa? Muntah itu nggak membatalkan wudhu. Mimisan nggak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena nggak keluar dari 2 jalan. Masuk dalam kategori 2 jalan, sesuatu yang keluar dari, kemaluan wanita yang berbentuk cairan, cairan keputihan kita kenal. Cairan keputihan ini membatalkan wudhu selama dia keluar dari bagian dalam. Ya, dianggap membatalkan wudhu. Jadi cairan bening, ya bukan mani, bukan madhi, bukan pula air kencing, tapi pekat dan bening gitu ya, Ini statusnya membatalkan wudhu. Statusnya membatalkan wudhu. Termasuk, kentut yang berasal dari rahim. Ini menurut ulama Syafi'iyah membatalkan. Karena keumuman kaidah tadi, kullu khariji atau al-khariju minas sabilaini yubtilul wudhu. Segala yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudhu. Termasuk yang dari jalan depan ya, ini tadi yang saya contohkan, kentut yang berasal dari rahim. Ini membatalkan wudhu menurut Syafi'iyah. Tapi menurut Imam Ahmad tidak membatalkan. Menurut Imam Ahmad tidak membatalkan. Jadi wanita yang sering mengalami hal tersebut, apalagi dalam sholat ya, dalam sholat mesti seperti keluar kentut, tapi kentutnya bukan dari jalan belakang, jadi jalan depan. Ini bisa mengamalkan pendapat Imam Ahmad. Bagi yang kesulitan mengamalkan pendapat Syafi'iyah. Pembatal kedua, menyentuh kemaluan, thummal massu. Massu di sini maknanya adalah massu al-qubul au ad-dubur. Menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang. Dan al-massu menurut Imam Syafi'i ya, itu adalah dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, kalimat massu ya, itu adalah bagian dalam. Adapun bagian luar itu tidak disebut mas dalam pendapat Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Ahmad rahimahullah taala yang mengatakan mas itu yang mencakup bagian depan, bagian belakang atau punggung tangan. Tapi kalau mau Imam Syafi'i bahwasanya dalam hadis Nabi SAW, man afdha ila farji, siapa yang afdha. Nah, afdha di situ ifdha ya, menurut Imam Syafi'i itu adalah menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam ini ya. Yang ketika kita gabung ini ya, nggak kelihatan, itu disebut bagian dalam. Itu yang ketika kita nyentuh itu membatalkan. Dan di sini menyentuh kemaluan pribadi, kemaluan kita, atau kemaluan orang lain seperti menceboi anaknya dan kena kemaluannya maka batal meskipun tanpa ada syahwat. Nah, kemaluan di sini mencakup seluruh zakar bagi laki-laki sehingga bagian testis tidak masuk, tidak membatalkan. Kemudian lubang dubur itu yang dianggap membatalkan, kalau selainnya tidak. Yang membatalkan di sini hanya yang menyentuh, yang disentuh nggak batal ya, yang disentuh tidak batal. Yang membatalkan juga menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang ketiga, hilangnya kesadaran dengan tidur dan semisalnya. Hilangnya kesadaran dengan tidur. Tidur hanya sebagai contoh saja, tapi dikiaskan dengan yang lainnya seperti pingsan, kesurupan, gila, itu membatalkan wudhu. Baik tidur ringan atau tidur lelap. Nah, kalimat tidur berarti mengeluarkan ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Nah, apa beda ngantuk dengan tidur? Kalau ngantuk, dia itu masih paham. Ya, masih paham kanan kirinya itu ada orang, itu masih tahu. Tapi dia nggak tahu ngomong apa, itu nggak paham ngomong apa. Tapi dia menyadari ada orang di samping kiri kanannya. Seperti misalnya ketika kita pelajaran gitu ya. Kan dihinggapi ngantuk. Ngantuk itu ya sekedar kita nggak paham apa yang disampaikan guru, itu nggak paham. Tapi kita masih sadar, setengah sadar. Itu ngantuk. Ngantuk nggak membatalkan. Tapi lebih utama wudhu lagi kalau ngantuk. Tidur sekali lagi ringan ataupun lelap ini membatalkan, kecuali satu posisi atau satu keadaan. Tidur seperti pada gambar, yakni pada kondisi
pantatnya menempel pada tempat duduk, ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan wudu, tidak pula membatalkan sholat. Tapi kalau sholatnya bagaimana kayak gini ya? Tapi intinya tidak membatalkan wudu, dan juga kalau dia khutbah seperti ini ya dia nggak perlu mengulangi wudunya. Tapi lebih utama tentunya wudu. Nah, patokannya adalah pantatnya menempel pada tempat duduk. Ya. Dengan posisi apapun duduknya, yang penting menempel, dan pada apapun duduknya, baik itu duduk di lantai, duduk di kursi, selama pantatnya menempel maka dianggap tidak membatalkan. Karena ada hadis riwayat Anas bin Malik, dimana ketika beliau menceritakan sahabat Nabi ketika menunggu Nabi di sholat Isya, ya, ada sebagian sahabat ini yang yanam hatta takhsika ru'usuhum. Ada sebagian yang tertidur sampai mengangguk-angguk gitu. Kemudian apa? Kemudian mereka yusalluna wa la yatawaddau. Mereka sholat tanpa mengulang wudu lagi. Mungkin ini menjadi dalil Syafi'iyah dan juga mazhab Hambali yang mengatakan bahwa posisi ini tidak membatalkan sholat walaupun lama. Tidak membatalkan wudu walaupun berlangsung lama. Seperti apa? 15 menit. Ketika khatib berkhutbah dari awal innal hamdalillah sampai imam ya wala dzikrullahi akbar, misalkan dia baru bangun, ini dianggap masih sah wudunya atau masih bisa dipakai, tidak batal. Tapi tetap tentunya lebih utama wudu kembali, karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tidurnya itu lelap batal. Di Syafi'iyah sekali lagi tidak batal. Terakhir, persentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, ini haram, selain haram ya itu juga membatalkan wudu. Haram di sini kalau dengan sengaja persentuhan dengan lawan jenis. Dengan yang bukan mahram ya ini membatalkan wudu. Nah, kulit berarti apa? Kalau bukan nyentuh kulit maka tidak batal. Seperti apa? Nyentuh rambut nggak batal. Nyentuh rambut istri itu nggak batal. Belai rambut istri tidak batal. Atau menyentuh kukunya tidak batal. Kemudian apa? Bukan mahram. Kalau sama mahram maka tidak batal. Seperti menyentuh ibu, menyentuh adik perempuan, menyentuh anak kita tidak batal. Istri mahram atau bukan? Nah, istri bukan mahram. Kalau istri itu mahram kita, namun kita nikahi. Istri itu orang lain. Istri orang lain. Nah, di antara dalil yang menunjukkan pembatal ini itu selain ayat yang kita sering dengar ya, aulamastumun nisa. Maksudnya mazhab Syafi'i ataupun Imam Syafi'i memaknai lamastum di situ sebagai bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Ya, karena didukung dengan riwayat ataupun dengan qiraah lain. Qiraah yang kita kenal itu kan dengan memanjangkan lam ya, aulamastumun nisa. Qiraah Hasan Asim, qiraah Asim, Imam Asim, aulamastum. Ada riwayat lain atau qiraah lain, dan ini juga mutawatirah, riwayat dari Imam Hamzah dan Kisai. Maksudnya dibaca dengan aulamastum, au lamastum, dan kalau dengan riwayat lamastum maka jelas itu bukan jima. Bukan jima. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak batal kecuali dengan jima itu pendapat paling lemah. Pendapat paling lemah. Karena ayat tadi ya, aulamastum dari ada riwayat lain atau ada qiraah lain itu dengan pendek aulamastum. Dan juga ada fatwa ataupun pendapat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya qublatur rajuli imra'atahu wa jassuhu biyadihi ya minal mulamasah. Beliau mengatakan bahwasanya mencium kening istri, mencium istri dan menyentuh tubuhnya, itu termasuk mulamasah. Beliau menafsirkan mulamasah itu dengan apa? Mencium istri atau menyentuh istri. Ini tafsir yang datang dari siapa? Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Mas'ud. Dua sahabat yang mulia menganggap bahwasanya mulamasah bukan terbatas pada jima. Jima jelas. Tapi yang lebih dari itu, dunal mulam atau dunal jima, dunal mulamasah itu juga masuk kategori menyentuh yang membatalkan. Cuma yang jadi khilaf yang cukup kuat adalah apakah disyaratkan ada syahwat? Ini khilaf paling kuat antara Syafi'iyah dengan Hanabilah. Imam Ahmad mengatakan nggak batal kecuali kalau ada syahwat. Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak, memutlakkan. Syahwat nggak ada syahwat, ya tetap membatalkan. Kenapa? Karena ayatnya tidak ada kriteria atau tidak ada ketentuan syahwat atau tidak ada syahwat. Ayatnya umum, aulamastumun nisa, sehingga dikembalikan kepada keumumannya. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi alaihissalam bahwasanya beliau sebelum sholat itu qabbala ba'da nisaihi. Beliau mencium sebagian dari istri beliau. Kemudian beliau langsung sholat tanpa wudu. Maka ini diantara iskal ya terhadap mazhab Syafi'i yang mana sebagian ulama itu menjawabnya dengan apa? Tadi kekhususan dari Nabi, sebagian menjawab demikian, sebagian lagi menganggap bahwasanya hadisnya lemah. Jadi segi sanad ataupun
matanya, sebagian melemahkan hadis tersebut. Dan sebagian menganggap lebih kuat dalalah dari ayat Al-Quran yang mana tidak ada ketentuan harus ada syahwat ataupun tidak. Ala kulli hal ini termasuk permasalahan yang paling masyhur dalam pembatal wudu yang sana ada khilaf yang cukup kuat di kalangan para ulama. Kalau kita mengamalkan pendapat Imam Syafi'i maka tentunya lebih hati-hati. Kalau mengamalkan pendapat Imam Ahmad karena merasa itu lebih kuat ya, lebih menenangkan, maka tidak masalah. Ya, masalah. Baik, kemudian disyaratkan juga adalah sama-sama dewasa. Nah, dewasa di sini adalah bukan balik ya kriterianya. Dewasa di sini maknanya adalah sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis. Itu kriteria dewasa. Jadi sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis maka sudah dianggap dewasa. Walaupun belum balik. Ya, anak kelas 3, kelas 4 SD atau kelas 6, kelas berapa? 5 SD misalkan. Itu kadang sudah membuat kita tertarik. Maka kita tidak boleh bersentuhan dengannya atau tidak batal bersentuhan dengannya. Batal. Tapi kalau anak TK yang masih 4 tahun, 5 tahun yang mana pandangan kita tuh pandangan rahmah gitu ya. Tidak ada ketertarikan kalau melihatnya. Ya, karena ya, lucu, imut, misalkan kita menyentuhnya tidak masalah, tidak batal. Ya, jadi kalau sama-sama dewasa ini baru yang membatalkan. Pembahasan terakhir di pertemuan kita tentang hal-hal yang diharamkan kalau tidak punya wudhu atau perkara yang membutuhkan wudhu. Penulis menyampaikan muftakirun lahu salatun wa tawaf wa massu mushafin wa hamluhu yudaf lakin yahilu lis-sabiyid darisi mumayyizan la ghairu fil madarisi. Ya, perkara yang membutuhkan wudhu atau yang harus dilakukan dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Ya, ada 4. Yang pertama sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu ataupun sholat sunnah, termasuk sujud tilawah dan sujud syukur, tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Kemudian tawaf juga demikian, baik itu tawaf yang sifatnya fardu seperti tawaf ifadah atau tawaf yang sifatnya sunnah seperti tawaf qudum atau tawaf yang sifatnya wajib seperti tawaf wada. Itu seluruhnya harus dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kemudian menyentuh mushaf ini juga haram bagi seseorang yang tidak punya wudhu. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis yang masyhur, Allah, ini surat yang diberikan Nabi kepada ahli Yaman. Bahwasanya Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Jangan sekalipun seseorang itu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini pendapat jumhur sekali lagi. Cuma nanti khilafnya pada perincian. Beberapa perincian. Tapi secara umum bahwasanya menyentuh mushaf itu ya hukumnya haram kalau tidak punya wudhu. Nah, kriteria mushaf itu seperti apa? Ya, keharaman menyentuh mushaf ini berlaku pada sampulnya kertas yang tidak ada tulisan ayatnya seperti muqaddimah itu kan tidak ada ayatnya ya, muqaddimah. Muqaddimah mushaf sekarang itu kan sambutan-sambutan saja atau metodologi penulisan itu juga sama. Masuk dalam kategori mushaf dan haram disentuh. Termasuk kertas yang tidak ada tulisan ayatnya gitu ya. Apalagi kertas yang ada tulisan ayatnya. Dan keharaman ini bukan hanya pada mushaf yang kita kenal. Andai kan ada lembaran-lembaran kertas yang ada ayat-ayat Al-Quran, itu jadi haram kita sentuh. Termasuk papan tulis, ada ayat-ayat Al-Quran. Murni ayat Al-Quran, maka haram. Kita nyentuh papannya haram. Kecuali kalau dihapus, baru hilang ayatnya, maka tidak haram lagi. Karena kriteria mushaf yang dibuat oleh para ulama, itu harus paham ya. Kriteria mushaf ini adalah kullu ma kutiba fihil Qur'an, ya, kullu ma kutiba fihil Qur'an li ajri dirasah. Ya, jadi dirasah. Setiap media, kertas, papan, kayu yang dituliskan ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat saja. Untuk apa? Untuk dibaca dan dipelajari. Dibaca dan dipelajari. Sehingga kalau niatnya bukan dibaca dan dipelajari, seperti apa? Niatnya untuk tabarruk. Orang nulis ayat kursi untuk tabarruk. Itu bukan mushaf. Kategori mushaf bukan. Maka tidak apa-apa. Termasuk untuk hiasan. Ya, buat kaligrafi untuk hiasan. Bukan untuk dibaca, untuk hiasan. Maka tidak masuk kategori mushaf. Gitu ya. Baik. Kemudian membawa mushaf. Jelas membawa itu menyentuh saja. Haram. Ini menyentuh kan seperti. Membawa ya lebih haram lagi. Termasuk membawa meskipun tanpa disentuh, seperti apa? Seperti yang ada di gambar. Ya, seseorang meletakkan mushaf di sakunya dan dia dalam keadaan berhadas, maka tidak boleh. Walaupun dia nggak nyentuh, tubuhnya juga bersentuhan, ya ini tetap diharamkan. Karena membawa mushaf itu haram. Baik membawa di saku, membawa di tas,
Ini tidak boleh. Nah, penulis mengecualikan, ya, lakin yahilu lisobi dari si sobi atau anak kecil yang mumayyiz. Nah, ini kriteria harus mumayyiz ini. Anak kecil yang mumayyiz ini boleh membawa, menyentuh mushaf dalam rangka apa? Dalam rangka kegiatan pembelajaran di madrasah fil madarisi. Boleh. Ya, karena agak susah karena mengkondisikan anak ini tetap dalam keadaan berwudu. Tapi tetap kita didik, tetap kita tarbiyah bahwasanya kalau batal wudu, ya agar ketika nyentuh mushaf dalam keadaan suci. Tapi andaikan dia batal, dia tidak masalah, kita biarkan membawa mushaf. Nah, berarti yang belum mumayyiz itu nggak boleh. Yang masih umur 5 tahun, umur 6 tahun, kita ingin kenalin mushaf, nggak perlu. Nggak perlu dengan apa? Mushaf asli ya. Kita bisa dengan tablet misalkan. Atau mungkin dengan papan. Atau mungkin dengan mushaf aslinya tapi nggak kita pegangin ke anak itu. Seperti itu. Ya, anak kecil juga tidak diperbolehkan. Sekali anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh. Tapi sebagian ulama mutaakhirin itu mengatakan boleh bila dijaga. Sebagian ulama mutaakhir ya, di antaranya Syekh Al-Qurdi dalam beberapa hasyiah beliau itu membolehkan bila dijaga. Karena ilat dari keharuman anak yang belum mumayyiz ini nggak boleh bawa mushaf itu adalah takut nanti bakal dihinakan Al-Qur'annya. Seperti diinjak ataupun diapakan? Diinjak ataupun dibuang, dirobek-robek. Itu kan sangat umum terjadi. Ada anak yang belum mumayyiz karena dia belum paham. Itu ilat keharumannya itu. Khawatirnya apa? Diinjak-injak oleh anak tadi atau dirobek ya, ataupun dicoret-coret ya kan, anak kecil. Nah, itu keharumannya. Tapi kalau kita jaga ya, ketika kita kasih mushaf memang benar-benar untuk tujuan pembelajaran. Maka para ulama mutaakhirin mengatakan tidak apa-apa. Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan hukum itu al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu ya berlaku kalau masih ada ilat ataupun alasan keharumannya. Kalau ilat alasan keharumannya sudah hilang, maka hukumnya juga sudah hilang. Baik, dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan thaharah. Dan ini sedikit lebih 10 menit ya, insyaallah. Nanti pembahasan sholat insyaallah di pertemuan hari Jumat insyaallah. Karena besok kita buat untuk rehat dan untuk mengerjakan soal insyaallah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan atau tidak? Atau ditanyakan? Ya, dari... tanya. Silakan Ustaz. Bertanya Ustaz. Nahlan. Tentang tadi air 2 kula. Dalam kondisi sebenarnya kolamnya atau baknya itu secara ukuran sudah 2 kula atau bahkan lebih. Tapi kan air itu tidak selalu penuh, Ustaz. Kadang-kadang berkurang. Ketika berkurang itu nggak sengaja kemasukan najis. Dan sulit ketahuannya karena memang di kamar mandi ya. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Baik, Ustaz. Jadi kita punya kaidah. Kaidahnya itu disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam manzumah beliau, wal aslu fi miyahina at-taharah. Lanjutannya gimana? Wal aslu fi miyahina at-taharah. Hukum asal setiap air itu suci. Sampai ada keyakinan bahwasanya terkena najis atau tidak. Jadi kita kembali ke keyakinan kita. Kalau misalkan tidak kena najis, seperti apa? Ragu-ragu antara iya atau tidak. Dan nggak ada tanda-tanda kalau kena najis, itu kan berarti ragu-ragu kan. Maka apa? Kembali ke hukum asal air, bahwasanya suci. Bahkan andaikan air itu memang kurang dari 2 kula, misalkan di bak mandi kecil gitu, bak mandi kecil. Ya, kita nggak tahu akan najis atau tidak. Maka kembali ke hukum asal, bahwasanya al aslu fil miyah taharah. Hukum setiap air itu suci. Sama seperti hukum setiap tanah. Oh, tadi lanjutannya wal aslu fi miyahin taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Jadi wal ardi, hukum setiap tanah itu suci. Kalau kita sholat di gunung misalkan, lihat tanahnya suci atau najis, maka kembali ke hukum asal tanah, yakni suci. Termasuk wath thiyabi, hukum setiap baju itu suci. Sampai ada keyakinan terkena najis, termasuk hukum setiap hijarah atau batu dari batu, ya itu hukum asalnya suci. Nah, itu Ustaz. Nah kemudian kalau kita tahu kena najis,
Maka juga ada perincian juga, najisnya dimaafkan atau tidak. Kalau najisnya dimaafkan, seperti najis, ini di pembahasan yang lebih luas nanti ya. Misalkan apa? Najis dimaafkan kalau kena air, bangkai dari binatang yang tidak ada darahnya, seperti bangkai kecoa, atau bangkai lalat, bangkai semut, bangkai cicak jatuh ke air. Ini kan dimaafkan. Kan tidak masalah, walaupun kurang dari 20 tetap dianggap suci. Nah, yang jadi masalah kalau kejatuhan kotoran burung, atau terkena percikan kencing dan kita lihat memang kena percikan kencing. Tapi kalau percikan nggak kelihatan, itu termasuk dimaafkan, diberikan toleransi oleh syariat. Nah, kalau terkena najis dan kita yakin, maka dalam hal ini kalau kita ingin iltizam dengan mazhab Syafi'i, bukan iltizam dengan mazhab, iltizam dengan dalil. Karena dalilnya mazhab itu adalah hadis idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Air itu kalau sudah 2 kula maka nggak bisa kena najis. Sehingga kalau kurang dari 2 kula, maka sepatutnya kena najis, maka jadi ternajisi. Maka bagaimana solusinya? Solusinya itu kalau nggak mungkin dibuang eman juga kan ya, maka dialiri air sampai 2 kula. Nanti kan disebutkan Ustaz Iqbal tadi, wadahnya kan atau babnya bisa jadi 2 kula, tapi karena berkurang karena najis, akan jadi ternajis ini. Maka bagaimana solusinya? Ya ditambahi air lagi. Karena di antara cara membersihkan air yang najis adalah ditambahi air sampai 2 kula. Tambah air sampai 2, berarti tidak perlu dibuat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, tahu samahtum. Silakan. Ini Ustaz terkait ina yang tadi, keharaman ina dari fidoh sama zahab Ustaz. Iya benar. Sekarang kan banyak Ustaz ya, orang-orang kaya tuh yang dia makan kue, bakso pakai lapis emas Ustaz. Itu gimana Ustaz? Oh, makan emas ya? Makan emas ya? Nah Ustaz, emas yang lapis tuh, yang sering tuh vlogger-vlogger kan dia buat ya. Makan Iya. kue pakai emas gitu. Ini pernah tanyakan ke dokter Labib. Pernah tanyakan ke dokter Labib masalah ini. Beliau juga heran-heran, ada nggak ya? Ternyata emang ada, kita sampaikan ada. Beliau mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Tidak sampai haram, tapi kalau membahayakan baru haram. Jadi haramnya karena membahayakan, bukan karena memakannya itu tadi. Memakannya itu hukum asalnya tidak masalah. Haramnya bisa karena 2 sisi. Pertama karena ada unsur israf bisa jadi haram. Atau karena ada unsur membahayakan. Jadi karena memakan secara ininya ya, memakan cara zatnya tadi itu tidak diharamkan. Saya pernah menyimpan ibarat dari fuqaha, nanti saya kirimkan di grup insyaallah. Ada ibarat dari Syafi'iyah memang, maksudnya tidak diharamkan makan. Yang haram tadi memakai itu dengan segala jenis pemakaian. Dengan segala jenis pemakaian, bukan hanya makan minum saja, untuk yang lainnya pun demikian. Syukur Ustaz. Afwan wa iyyakum. Ini ada pertanyaan bagus terkait Quran terjemah. Quran terjemah termasuk dalam kategori mushaf yang haram disentuh. Ya, termasuk tafsir muyassar, tafsir al-mukhtasar fi tafsir. Itu masuk dalam kategori mushaf yang haram disentuh. Beda dengan tafsir zaman dulu. Ini saya sering sampaikan di majelis dulu ya, bahwasanya ibarat para ulama ketika menjelaskan tafsir itu haram disentuh kalau lebih banyak tafsirnya. Itu kan perinciannya. Itu adalah melihat tafsir di zaman dulu. Pernah lihat nggak tafsir zaman dulu? Kayak gimana? Ayat dengan tafsirnya jadi satu. Seperti kalau antum beli tafsir Jalalain cetakan Toha Putra misalkan. Atau cetakan-cetakan Ampel. Nah, itu kan yang bisa dilepas gitu. Nah, itu kan ayat dengan tafsirnya menyatu. Nah, ini masuk kategori mushaf yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana dilihat hurufnya. Mana yang lebih dominan. Tapi kalau tafsir-tafsir zaman sekarang itu umumnya ayat dengan tafsirnya itu sudah tidak menyatu. Jadi disendirikan ya. Ada default Al-Qur'annya, ada tafsirnya. Sehingga masuk dalam kategori mushaf. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya silakan Ustaz Asep. Ya Ustaz, Ana ingin tanyakan tentang pembatal wudhu Ustaz. Ana pernah baca bahwa ada satu hadis kalau Nabi pernah ditanya tentang apakah kita harus berwudhu bila makan daging unta Ustaz. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i apakah memakan daging unta itu termasuk yang membatalkan wudhu ataukah gimana Ustaz?
Iya, menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan. Karena benar hadis itu sahih. Hadis yang antum sebutkan tadi, ya, afanatawaddau atau anatawaddau min luhumi al-ghanam. Kan Nabi menjawab in syi'tum. Jika kalian mau ya silakan wudu. Wa min luhumi al-ibil, maka Nabi memerintahkan apa? Tawaddu. Wudulah. Hadis ini sahih, ya. Dan ini diambil oleh Imam Ahmad. Diambil oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini di antara ulama, dan bisa jadi ini mufradat beliau. Saya belum meneliti apakah ini mufradat Imam Ahmad. Seperti ini mufradat beliau. Mufradat itu hanya dikatakan oleh Imam Ahmad saja. Beliau mengatakan batal. Tapi Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Benar hadis tadi sahih, tapi mansukh. Hadis tadi hukumnya mansukh dengan hadis lain. Nah, ini perlunya kita melihat keterangan dari para ulama madhab ketika menjelaskan madhab Syafi'i. Ya, tidak serta-merta idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Ini kurang tepat ketika langsung menisbatkan ini madhab Syafi'i. Ini hadisnya sahih. Nah, ini madhab Syafi'i, maka ini kurang tepat. Karena bisa jadi Imam Syafi'i meninggalkan zahir hadis karena banyak faktor. Di antaranya karena ada yang lebih sahih, di antaranya karena mansukh hukumnya. Di antaranya tadi ini hukumnya mansukh. Ya, di antaranya mansukh. Adapun yang mengatakan batal dari kalangan ulama kita, ulama mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di Al-Majmu' misalkan atau di Raudhah At-Talibin, beliau yang mengatakan bahwasanya dari segi dalil lebih kuat. Ya, ini sekali lagi tadi kaidah ya, bahwasanya ikhtiar Imam An-Nawawi itu apa? Qawi min haitsul dalil, lakinnahu dhaifun min haitsul madhhab. Ikhtiar Imam An-Nawawi ini kalau dari segi dalil memang iltizam sekali dengan dalil, Masya Allah, kuat pendapatnya. Ya. Tapi di Indonesia insya Allah nggak ada pembatal ini, Ustaz ya. Karena di Indonesia saya belum nemu ada bakso unta. Ada nggak di Indonesia yang jual unta, bakso unta, ataupun apa sate unta? Nggak ada ya. Kalaupun ada itu mahal sekali pasti. Di Saudi udah ada ya, Saudi. Jadi itu jawaban ulama Syafi'iyah, hadisnya mansukh. Baik, ada lagi? Saya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama tentang definisi mukalaf Ustaz. Itu Oh iya, tadi itu persepsi. Iya. mukalaf itu definisinya apa dan di usia berapa orang itu disebut mukalaf. Terus yang kedua, tentang air mustakmal. Air mustakmal itu air yang tidak boleh dipakai wudu lagi. Apakah begitu, Ustaz? Ya, cukup dua itu saja. Ya, terus misalkan kita wudu di kamar mandi, terus kita memakai gayung, yaitu misalkan nyiprat ke bak kamar mandi. Nah, itu apakah menjadi mustakmal atau tidak? Itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, terkait pertama mukallaf ya. Mukallaf itu syaratnya dua. Syaratnya dua mukallaf. Walaupun ada 4 sebenarnya, tapi saya ringkas saja 2. Mukallaf itu syaratnya 2. Al-aqlu wal bulugh. Al-aqlu wal bulugh. Pertama berakal. Jadi orang gila itu enggak disebut mukallaf. Orang yang ngelantur ngomongnya ya pokoknya gila ya, itu bukan mukallaf. Yang kedua adalah bulugh, balik. Jadi orang yang sudah balik dan berakal, maka sudah dianggap mukallaf. Tidak terikat dengan usia, tapi terikat dengan tanda-tanda tertentu. Yang pertama, kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, ini wanita haid, sudah dianggap mukallaf. Apa konsekuensi dari mukallaf? Konsekuensi mukallaf adalah segala kewajiban dalam syariat sudah wajib dia lakukan. Dan segala keharaman dalam syariat, maka harus dia tinggalkan. Dan sudah ada catatan dosa. Sudah ada catatan dosa. Termasuk pahala, walaupun pahala itu juga catatannya sudah ada sebelum dia balik, sudah ada catatan pahala sebenarnya, catatan dosa di sini ya, catatan dosa. Nah, itu sudah diterapkan kalau anak ini sudah balik. Itu tuh pengertian mukallaf. Kemudian yang kedua terkait air mustakmal tadi ya. Yang mustakmal apakah? Nah, pertanyaan kedua tadi terkait apa? Mustakmal apakah air yang tidak boleh dipakai wudu lagi, Ustaz? Oh iya benar. Air mustakmal, air bekas pakai itu tidak boleh dipakai wudu lagi. Benar.
Tidak boleh dipakai wudhu lagi, juga nggak boleh dipakai mandi lagi. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ijma. Tapi ijma'nya bukan ijma' sorry ya. Ijma'nya ini adalah mengambil dari istimbat bahwasanya di zaman Nabi SAW, zaman Nabi, para sahabat tidak pernah dinukil sekalipun ketika safar. Padahal air itu sedikit di masa beliau. Tapi tidak pernah dinukil ada sahabat yang mengambil air lagi untuk dipakai wudhu lagi. Tidak ada. Tidak pernah dinukil satupun. Itu diantara dalil bahwasanya air mustakmal nggak bisa dipakai wudhu lagi. Anda kan bisa dipakai wudhu lagi. Tentunya para sahabat ketika mereka safar, air itu terbatas. Pastinya apa? Akan dikumpulin lagi. Buat apa? Buat wudhu lagi nantinya. Tapi nggak pernah dinukil satupun dari para. Sehingga lebih aman tidak memakai air mustakmal untuk wudhu lagi. Lalu terkait kita wudhu pakai gayung ada air yang terciprat, itu tidak masalah. Tidak masalah. Selama yang terciprat itu sedikit dan air yang ada di bak itu banyak, itu tidak masalah. Ini masuk dalam kategori perubahan yang sifatnya diperkirakan. Nah, itu pembahasan yang cukup rinci sebenarnya. Saya ingin masuk ke situ. Intinya apa? Kalau sedikit airnya, kemudian yang di bak masih banyak, ada cipratan-cipratan air, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Gitu ya. Allah Ta'ala a'lam. Ilat keharuman. Apa nanti aja ini. Tadi saya ingin bawakan ibarat terkait itu insya Allah ya. Terkait ilat keharuman apa? Makan emas ya. Baik, ini saya carikan. Kenapa kok tidak haram? Saya penasaran juga. Baik, ada lagi atau cukup ya? Ini sudah jam 10. Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi Jibril itu siapa tadi? Satu lagi Zat. Tadi Tadi ini sudah lama saya bertanya-tanya Ustaz. Ketika mengetahui syarat wudhu itu tidak meyakini fardunya wudhu itu sunnah di mazhab Syafi'i, itu landasan dalilnya apa saja? Iya, landasan secara nas tidak ada maksudnya. Secara nas tidak ada. Tapi ini kembali kepada syarat niat. Ini sebenarnya istimbat saja ya dalilnya. Bahwasanya para ulama sepakat, dari ulama Syafi'i dan juga jumhur, bahwasanya niat itu adalah syarat atau rukun dari wudhu. Niat adalah rukun dari wudhu. Dan di antara syaratnya itu ada syarat-syaratnya kan? Syaratnya di antaranya adalah al-jazmu bin niyah. Ya, syarat niat itu adalah salah satunya apa? Al-jazmu bin niyah. Ada jazm, kepastian. Apa yang ingin kita niatkan harus ada kepastian dan ada pengetahuan. Oleh karena itu selain tidak meyakini fardu sebagai sunnah adalah wal ilmu bi fardiyati. Di Safinatun aja ya, wal ilmu bi fardiyati. Mengetahui kefarduan wudu. Kenapa? Karena ini terkait dengan al-jazmu tadi. Kalau nggak ada pengetahuan bahwa wudu itu wajib, cuma ikut-ikutan doang. Nggak tahu wudu itu wajib, maka nggak ada jazm. Sehingga apa? Kalau nggak ada jazm, berarti niat itu ternafikan. Niatnya nggak dianggap niat yang muktabar. Termasuk tadi, kalau dia meyakini salah satu fardu itu sebagai sunnah, maka ada fi'lul wudu yang mana dia tidak meyakini itu kefarduannya. Maka apa? Ada yang mukhtal atau ada yang ada kholal di niatnya. Ada kholal atau ada kekurangan di niatnya. Ini sebenarnya masuk perincian maksudnya, bukan kalau dalil secara sharih dari nas hadis itu memang tidak ada. Jadi kaidah pokoknya adalah kembali kepada syarat niat, yakni al-jazmu bin niyat. Sehingga nggak boleh ada meyakini salah satu fardu sebagai sunnah, termasuk taroddud ya. Seseorang itu ragu-ragu dia batal atau tidak. Seperti kadang ini ada orang yang ketika dia berwudu dia ragu-ragu batal atau enggak, sehingga apa? Dia wudunya dalam rangka hati-hati misalkan. Hati-hati. Ini juga tidak ada jazm di sana jadinya. Demikian Allah Ta'ala alam. Insyaallah kita cukupkan atau ada lagi? Sekali lagi Ustaz. Satu lagi. Silakan. Kalau tentang mushaf tadi Ustaz, kalau bagaimana dengan mushaf untuk yang orang buta itu Ustaz?
Mushaf Braille ya. Itu bagaimana gitu kalau tidak wudhu gitu? Di ayat Al-Quran atau bukan? Tadi apa kriteria mushaf? Kullu ma kutiba fihi Al-Quran lidirasah. Benar, itu untuk dirasahkan ya. Pertanyaan, apakah itu ayat-ayat Al-Quran yang ada di situ? Ataukah dia hanya sekedar huruf-huruf bukan dari Al-Quran huruf-hurufnya? Itu huruf-huruf Al-Quran atau bukan? Gimana? Bukan, Ustaz. Bukan, berarti bukan mushaf. Kan? Tapi perlu diteliti kembali apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan itu mushaf. Tapi kalau ikut kaidah dari madhab dari kaidah yang ditetapkan oleh ulama madhab, bahwasanya Quran itu adalah, atau mushaf itu adalah kullu ma kutiba fihil Quran walau ayatan walau kana ayatan di ajli dirasah. Itu kriteria mushaf. Demikian. Wallahu a'lam. Syukur, Ustaz. Afwan wa iyyakum. Baik, kita cukupkan majelis kita, Masya Allah. Saya kira hanya 1,5 jam saja, tapi cukup memakan waktu yang panjang ya. Semoga saat kita tidak keberatan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti Insya Allah akan kita jawab melalui tulisan di grup Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum wa